bisa berdonasi melalui rekening BCA, bisa juga lewat OVO atau GoPay supaya lebih mudah. Dan bisa juga nanti mengkonfirmasi langsung lewat CP-nya. Nanti insya Allah informasinya akan di-share oleh Leni ya di grup kalau misalnya teman-teman ada yang mau bantu donasi. Karena kemungkinan COVID ini nggak akan, meskipun mungkin nanti PSBB mungkin akan sedikit renggang, tapi kita tuh ada yang memprediksi bahwa 2 tahun ke depan kita akan menghadapi new normal gitu. Kita mungkin akan terbiasa melihat orang-orang berpergian dengan menggunakan masker. Jadi masker ini tuh nggak akan selesai ketika PSBB berakhir, tapi kemungkinan besar ada yang mengatakan selama 2 tahun ke depan mungkin kita akan terbiasa melihat orang menggunakan masker. Nah, salah satunya dengan melalui program tukar masker ini, kita bisa berkontribusi juga untuk mengurangi penekanan virus corona. Seperti itu, semoga bisa dipahami ya. Nah, begitu. Mungkin segitu ya, terkait donasi masker. Kita langsung aja karena nggak usah berlama-lama karena Teh Iin juga sudah hadir dan alhamdulillah sudah ada 50 peserta yang hadir. Sambil menunggu peserta yang lain, mungkin saya pengen dulu deh bertanya kepada teman-teman yang bisa mewakili kira-kira apa sih motivasi ikut kegiatan siang hari ini. Oke, saya tunjuk aja ya. Saya tunjuk deh ya. Mungkin ini deh Umu Goni. Nah, Umu Goni boleh nggak cerita motivasinya apa nih ikut kegiatan siang hari ini? Bisa bisa diceritain juga gitu. Apa yang menggerakkan hatinya sampai akhirnya kayaknya pengen ikutan kelas ini gitu. Boleh Teh, silahkan. Boleh. Sama sih aku mau ini. Oke, terima kasih sebelumnya. Terima kasih Uma Hani atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umu Honi. Namanya memang Umu Honi ya, Teh, bukan kalau Uma Hani kan memang Uma ya panggilannya. Kalau aku emang namanya Umu Honi gitu. Oh gitu, iya. Terus dari Purbalingga, Jawa Tengah. Masya Allah, dari Purbalingga. Aku juga tahu ini dari IG-nya Teh Hani, jadi gitu ya. Terus sebenarnya aku tuh pengen, kayaknya banyak nih yang sudah bisa, ini maaf ya, adik saya, pengen tahu kayak kehidupan perempuan setelah berkeluarga itu supaya tetap produktif, karena kayaknya nih banyak yang setelah berumah tangga masih tetap produktif gitu. Jadi pengen belajar bareng-bareng sama semuanya. Kamu gue ini udah nikah belum? Belum. Oh, belum. Berarti ibaratnya kayak pengen punya bayangan gitu ya. Nah, betul. Menikah tuh sebenarnya seperti apa tantangannya dan gimana menyiasatinya gitu ya. Persiapan dari sekarang. Persiapan dari sekarang. Mantap visioner berarti ya. Ya. Ini satu lagi. Terima kasih. Iya, satu lagi deh ya. Satu lagi pengen nanya. Ini deh Teh Shanisa nih. Teh Shanisa boleh nggak share? Boleh nyalain audionya, tapi kalau misalnya enggak juga nggak apa-apa. Ada nggak ya Teh Shanisa? Belum ada ya? Kayaknya belum ada Teh. Kalau gitu siapa ya? Ini deh. Ini Muhammad Taufik siapa ya? Mungkin pakai akun suaminya ya? Kayaknya akun suaminya. Iya ya. Oke deh. Kalau gitu langsung aja deh ya. Nanti kalau misalnya ada yang nanya-nanya lagi, kita bisa nanti saya bakal nanya-nanya teman-teman ya. Kita langsung aja ya karena waktu juga terus berjalan. Nah, kita sapa dulu Teh Iin. Assalamualaikum Teh Iin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada seger-seger ya siang-siang Teh. Alhamdulillah. Karena mau ikutan kelas Teh Iin jadi seger. Ya, alhamdulillah Teh Iin udah. Biar pada saling menyemangati ya. Iya. Alhamdulillah Teh Iin sehat Teh. Sehat, alhamdulillah sehat. Semuanya gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat semua ya. Alhamdulillah. Akhir kapan ya ketemu Teh Iin ya? Udah lama banget kayaknya. Kapan ya? Di Galenia bukan? Udah lama banget. Udah lama banget itu mah. Jadi, Hamil kedua ya. Ya mungkin ini ya, Hani mau sharing dulu sedikit kenapa memotivasi gitu Hani ngundang Teh Iin. Salah satunya mengingat dulu tuh perjalanan dari sebelum nikah sampai awal-awal menikah tuh ngerasa dapat banyak
kayak insight lah ya dari Teh Iin gitu, gimana persiapan pernikahan juga setelah menikah, terus juga ngelihat sosok Teh Iin yang meskipun udah menikah, waktu itu udah punya 3 anak, tapi masih semangat juga, masih produktif juga. Nah sebenarnya, dan pada saat itu juga Teh Iin kan posisinya juga nggak punya pengasuh ya Teh ya, maksudnya ngurus ngehandle anak sendiri gitu, berdua sama Kang Hafiz, tapi bisa gitu, apa namanya, berdaya meskipun anaknya sudah banyak dan aktivitasnya juga nggak sedikit gitu. Gimana sih cara ngatur prioritas di rumah dan lain sebagainya. Nah, tapi sebelumnya nih, mungkin kan di sini juga masih banyak yang single ya. Ini pengen nanya dulu nih sama Teh Iin, Teh sebenarnya mindset apa sih Teh yang harus kita bangun sebelum kita merencanakan pernikahan gitu, sebelum kita berencana menikah, memilih jodoh gitu kan, menentukan jodoh, sebenarnya mindset apa sih yang harus kita bangun tentang pernikahan Teh? Mangga Teh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah ya diberi kesempatan untuk sharing. Hatur nuhun sudah diundang di sini sama Teh Hani sama Positif Istri. Itu keren banget ya proyeknya. Menyapa juga teman-teman semua yang sudah hadir, termasuk tadi ada juga yang udah yang masih single ya, sudah bersemangat ikut gabung acara. Wah, Masya Allah. Kalau zaman dulu rasanya bekalnya kan sarana untuk nambah bekal ya, bekal persiapan menikah, nambah ilmu, apapun lah, banyak sekali sarananya, dan orang berlomba-lomba sekarang ternyata bersemangat untuk menjemput ilmu. Ya, sebenarnya kalau tadi ditanya ya tentang pernikahan, mindset apa sih sebenarnya yang harus kita punya gitu. Ya, saat kita mengetahui bahwa menikah itu adalah ibadah, bayangkan ya, separuh agama kan ya menikah itu. Menikah itu separuh agama, berarti kan ibadahnya ini ibadah yang besar. Ibaratnya kalau kita mau pergi beribadah haji misalnya, yang saat ini orang persiapannya cukup banyak gitu. Orang mau ibadah haji kan nyiapin manasiknya berapa kali ya enggak, terus persiapan bawa packing barang-barangnya. Kira-kira kalau yang haji reguler 40 hari, wah bakal ninggalin keluarga 40 hari, berarti saya akan bawa baju berapa dihitung, bawa makanan yang bisa awet tahan di sana berapa apa aja, itu semua dipertimbangkan juga di buat surat wasiat ya gitu. Jadi persiapan kalau ada apa-apa keluarga juga, kita ada persiapan untuk anak-anak kita, apa pesannya dan lain sebagainya. Kebayang untuk ibadah haji itu aja kita pasti mempersiapkan nya dengan sebaik mungkin, atau ibadah yang lain. Mau sholat kita perlu wudu dulu, nyiapin tempat sholat yang suci dulu, pakaian bersih ya, mukena bersih, seperti itu. Apalagi ini ibadah yang separuh agama gitu. Jadi benar-benar nilainya sangat besar. Maka harusnya saat kita memahami bahwa ini adalah separuh agama, kita pun akan mempersiapkan dengan sungguh-sungguh gitu. Nah, mindset ini yang pertama adalah karena ya sebagaimana kita akan menjalankan ibadah, luruskan niatnya gitu ya, bahwa ini saat saya menikah kelak, maka saya akan menjadi semakin taat gitu. Saat saya akan menikah kelak, maka saya akan semakin bermanfaat. Saat saya sudah menikah nanti, maka saya akan membuat banyak karya-karya besar gitu. Amin ya, mudah-mudahan karya ini juga sebenarnya tidak harus besar ya. Besar kecil kan sangat relatif ya, tapi minimum saat kita paham ya bahwa tadi menikah adalah ibadah, kemudian kita semua ini adalah dai kan ya, kita terlahir sebagai seorang daiyah gitu di muka bumi ini. Yang namanya daiyah kan bukan kayak Mama Dede apa ya gitu ya, bukan cuman para penceramah saja, tapi justru saat kita menyampaikan kebaikan nih kayak gini nih, bikin positif history, bikin komunitas, ngajakin orang-orang kebaikan, ini kan adalah salah satu upaya untuk membuat karya tadi gitu. Nah, kalau kebayang ya kalau kita sudah berniat untuk memberi untuk orang lain, itu urusan kita pribadi itu udah beres gitu. Ya kan, kita kan nggak akan bisa ngasih ya kalau kitanya sendiri nggak punya gitu. Nah, jadi urusan kita nih, saat kita udah mikirin orang lain, itu pasti urusan diri kita sendiri itu udah kita beresin gitu. Nah, jadi mindset bahwa makin baik, makin bermanfaat, makin taat, makin banyak kebaikan setelahnya, itu yang akan jadi bahan bakar ke depannya. Terus turun akhirnya jadi persiapan-persiapan menuju ke sana. Untuk makin taat, untuk makin baik, berarti harus cari ilmu apa, harus persiapan apa. Oh, harus tahu sih apa hak dan kewajiban istri misalnya. Oh, udah mau hamil, mau punya anak, oh jadi harus tahu gimana sih pendidikan anak ke dalam Islam. Lanjutnya, oh gimana sih untuk support suami dan lain sebagainya gitu. Oh, jika seluruh Muslim ya kita semua sama-sama berada dalam
mindset ini sebagai pribadi yang soleh, kemudian membentuk keluarga yang soleh, lanjut lagi nanti jadi masyarakat soleh, negara soleh, tercapai ya. Jadi Islam ini rahmatan lil alamin. Itu mungkin aja. Jadi insya Allah sih kalau ini udah tujuan di awalnya, hal-hal remeh-remeh di perjalanan mereka, dan nggak ada yang pernikahan nanti nggak ada yang semanis madu ya nggak sih, maksudnya nggak yang wah kayaknya nikah teh bahagia gitu ya, itu mah paling mungkin sebulan pertama sebulan pertama gitu, ntar habis itu kita akan mulai lagi menemukan wah kok ada hal baru ini itu. Nah kalau kita nggak kuat pegangannya itu pasti kolaps tuh kita, kok kayak gini sih nikah, kok saya rugi ya, kok jadi banyak kekurangannya, kok kita jadi malah jadi nggak bisa apa-apa dan lain sebagainya. Itu kondisinya kayak gitu nanti gitu kalau pegangan ini nggak kuat. Soalnya terakhir kali data di Departemen Agama ya saya pernah dapat, itu tingkat perceraian kan makin tinggi ya sekarang. Kalau kita dulu bilang 4 tahun pertama orang menikah tuh badainya tuh biasanya di 4 tahun pertama gitu. Jadi kalau udah lewat 4 tahun udah insya Allah bertahan. Jadi berat-beratnya tuh bakunya tuh di 4 tahun pertama. Tapi tuh sekarang nggak usah 4 tahun gitu, tahun pertama, bulan pertama udah banyak yang kemudian memilih berpisah. Alasannya diurut dari alasan satu, faktornya ekonomi gitu. Ngeri nggak ya? Gitu maksudnya, ya kita tahu kita perlu makan ya, maksudnya kita perlu gitu untuk hidup berumah tangga bukan modal cinta doang, tapi kan bisa dicari tadi ya, kalau niatnya ibadah maka seorang suami akan menjalankan kewajibannya dengan baik, seorang istri juga akan berusaha menjalankan kewajibannya dengan baik. Gitu mungkin. Ya, Teh. Gimana? Ini terkait ini Teh, maksudnya kan kita tadi menjalani ya Bu, pernikahan tuh ibadah yang panjang gitu ya. Namanya ibadah tuh kan pasti ada ujiannya Teh ya. Ujian finansial, mungkin ada yang ujian anak, macam-macam. Dan tadi Teh juga bilang terkait pegangan. Nah sebenarnya Teh, kalau misalnya kita mengurutkan lagi gitu, sebenarnya kita tuh pegangannya tuh harus yang seperti apa gitu Teh. Kayak misalnya contoh nih, ibadah gitu. Kadang misalnya sudah punya anak tuh, mau sholat yang khusyuk juga kan kadang susah nih Teh misalnya. Mau tilawah yang banyak juga kan kadang kendalanya juga panjang. Nah sebenarnya pegangan seperti apa sih Teh yang bisa kita lakukan supaya kita tuh nggak jadi ibu, nggak jadi istri yang galau, perempuan yang galau, dan supaya kita bisa segera selesai sama diri sendiri supaya kita bisa keluar dengan kebermanfaatan gitu Teh. Gimana Teh menurut Teh? Kita manusia ini hidup dengan banyak contoh ya sebenarnya. Kita sangat efektif tuh kalau dikasih contoh perumpamaan, hingga Allah pun banyak sekali ngasih perumpamaan di Quran ya untuk kita menjalani hidup gitu biar kita lebih gampang gitu, lebih kebayang. Nah kita juga punya profil kan ya sebenarnya bagaimana sih orang-orang soleh itu menjalankan kehidupan, terutama kehidupan berumah tangga ya. Ada Rasulullah, ada sahabat, ada sahabiah gitu. Dan memang kalau kita lihat di kondisi para sahabiah ini gitu, bagaimana kan banyak banget ya yang sahabat itu kan artinya orang-orang yang hidup pada zaman Rasulullah gitu. Jadi selama dia pada zaman Rasul dan bertemu dengan Rasul gitu. Jadi kalau dia hidup pada zaman Rasul tapi belum pernah ketemu Rasul itu kan bukan disebut sahabat, bukan disebut sahabiah gitu. Jadi ini istimewanya pernah bertemu sama Rasul gitu. Dan ini kita bisa jadikan profil ya seperti apa sih menjalani kehidupan itu gitu. Meskipun lagi-lagi bukan berarti sakalkan gimana Teh, kan banyak ya apa hal yang dulu ada hari ini udah nggak zaman gitu ya, atau hari ini terjadi di zaman sahabat mah belum ada boro-boro tantangan itu misalnya begitu ya. Tapi ya kita mengambil benang merahnya gitu, dalam artian pijakan apa sih yang para sahabat-sahabat ini miliki gitu. Kenapa sih kita perlu mencontoh mereka gitu ya? Karena kebayang ya para sahabat dan sahabat ini kan hidup di zaman Rasul dan bertemu dengan Rasul, dan keistimewaannya umat atau zaman para sahabat dan sahabat ini adalah mereka hidup dengan mengamalkan ilmu langsung gitu. Jadi begitu dapat perintah langsung dipraktekkan gitu. Jadi hidup dalam Islam tuh dengan begitu kan, kebayang ya, turun wahyu kemudian langsung dipraktekkan, kemudian digawangi atau dijaga ya pelaksanaannya oleh Rasul gitu. Jadi sangat nikmat ya, maksudnya ya betul-betul langsung bisa di-confirm gitu. Kondisinya seperti itu gitu. Jadi hingga Allah pun mengatakan bahwa Allah ridho pada mereka dan mereka ridho pada Allah, dan Allah menjanjikan surga gitu. Jadi kan kebayang ya, berarti ya emang sangat layak lah untuk kita jadikan bahan percontohan gitu ya, bagaimana sih
para sahabat ini menjalani hidup terutama sebagai istri di dalam rumah tangganya gitu. Meskipun lagi-lagi tadi kembali bahwa kita pun harus menyesuaikan, dalam artian juga nggak saklek-saklekan karena setiap zaman ada beda tantangan kondisinya. Nah, gimana untuk kita supaya kita tahu bahwa kondisinya saat udah nikah tuh pasti berbeda banget lah ya gitu kan. Kayak tadi benar, biasanya tilawah teh bisa berlama-lama, ini baru pegang Quran udah diremes-remes misalnya ya gitu ya sama bayinya gitu. Terus atau aduh rasanya kok bangun tahajud jadi susah gitu karena padahal dulu nggak pernah telat tahajud ya, kalau sekarang kok bangun dengan segar aja suatu nikmat yang besar misalnya saking kita begadang misalnya ngurus bayi atau dan lain sebagainya. Itu hal yang wajar ya, hal yang lumrah sekali gitu kan. Ada proses transformasi kita seorang single menjadi ibu dengan banyak tanda kutip beban. Tapi lagi-lagi nih kita mau lihat jadi apa? Jadi beban, suatu nikmat, suatu anugerah gitu ya. Semua kan balik lagi sama mindset tadi, sama pola pikir kita gitu. Kalau kita berpikir bahwa ya pasti semua orang nikah itu akan nggak mudah ya gitu, nggak mudah tapi nggak sulit juga gitu. Nah ini maka pentingnya mencari teman sevisi, yaitu pasangan hidup. Kenapa kita harus cari suami yang soleh gitu? Karena kita tahu kalau orang soleh, kalau suami yang soleh, laki-laki yang soleh, maka dia tuh akan takut pada Allah kan ya gitu. Maka dia akan berusaha menjalankan peran sebagai suami dengan baik gitu. Dia akan sekuat tenaga cari nafkah harta halal untuk kita, dia akan sekuat tenaga mendidik anak dan istrinya, mau susah seperti apapun dia tuh nggak akan ngebiarin kita kelaparan gitu. Kalau saya sih dulu tuh mikirnya gitu. Jadi kalau harta tuh bisa dicari ya gitu. Berarti kita nyari mau cari suami yang kaya biar langsung hidup enak gitu. Tahu-tahu di udah lamar punya rumah, punya kendaraan sebagainya. Nanti kalau hartanya habis hilang juga tuh cintanya gitu ya misalnya gitu. Atau saya mau nyari yang kasep, mau ganteng pisan. Beneran enggak? Ganteng itu teh berubah dengan waktu ya. Ngerasa nggak sih dulu perasaan tuh saya suka gini, perasaan waktu di kampus ya, Iwan ini teh kasep gitu. Tapi pas udah ketemu lagi, wah udah jadi bapak-bapak. Ya iya ya, maksudnya kan udah seiring. Nah ya ada hal-hal yang sangat bisa berubah itu yang fana gitu. Tapi kalau kita berpegang ke siapa ya? Pasti sama Allah sebagai pemilik kita. Doanya dari sekarang para singgalilah nih bisa doa dari sekarang, ya Allah karuniakanlah suami soleh gitu ya. Nggak usah kapan doanya. Saya suka bilang ini ya, saya tuh dulu berdoa minta suami soleh itu dari SMP. Ya, betul mau mikirin apa gitu, tapi soalnya inget ya soalnya orang tua tuh mama bilang, Mbak doa ya yang banyak dari sekarang minta suami yang soleh. Dulu mah jadi bagian doa aja, ya Allah berikan hamba suami yang soleh menikah pada waktu yang tepat gitu ya, terus doa. Nggak pernah tahu ya bahwa itu kan investasi doa ya. Kita kan nggak tahu juga, maksudnya lagi-lagi juga untuk bisa menilai ini teh beneran sih soleh atau enggak, kan kita juga nggak tahu ya sebetulnya. Hanya Allah yang tahu ini teh beneran soleh atau enggak, atau di depan kita doang soleh teh gitu ya pas lagi ta'arufnya. Ya kembali lagi serahkan sama Allah, pemegang hati, pemegang semuanya gitu. Kemudian ikhtiar kita kan gitu, serahkan pada Allah, berdoa. Kemudian yang kedua ikhtiar pilih suami yang soleh gitu. Kalau orang suami yang soleh ntar jadi satu visi nih, kita akan jadi sinergi. Kita bikin apa untuk rumah tangga kita? Anak kita seperti apa? Kemudian mau bikin karya apa? Misalnya mau bermanfaat apa sih gitu. Insya Allah pembicaraannya akan ke arah sana gitu ya, gitu. Bukan melulu kubek-kubek di domestik gitu. Tapi tenang aja, ada waktunya kok. Nikmati aja setiap prosesnya gitu. Punya anak pertama bayi, kemudian kita berjibaku dulu ya gitu dengan bayi ini, nikmati aja, tenang aja, nanti udah ada agak gede dikit, kita baru tuh bisa keluar lebih lagi. Bisa ntar anak-anak udah pada besar-besar udah ditinggal, kita bisa lagi ke publik misalnya ya, ke peran publik itu kembali lagi. Dan termasuk juga jangan lupa tadi kita diskusi sama suami, mau di mana nih posisi kita gitu kan. Apapun langkah kita sebagai istri mah harus taat sama suami ya, arahannya apa gitu. Kita mau ABCD suami yang gak ridho, gak ada artinya. Ya. Jadi ini ya Teh, maksudnya kita juga perlu ngobrol sama suami, harus diskusi sama suami gimana harus. suami memandang pernikahan, kita juga gimana memandang pernikahan, dan itu tuh harus betul gitu ya Teh pikirannya. Jangan sampai nanti kita mikirnya A, suaminya B, akhirnya nggak ketemu. Nah Teh jadi penasaran juga nih, mungkin teman-teman ada yang penasaran kan, Teh ingin dulu nikah juga sebelum kuliah kan Teh. Terus pada saat itu kondisi suami belum lulus juga kan Teh. Nah, gimana sih Teh caranya Teh meyakinkan, mungkin ini berkaitan juga sama kondisi sekarang kan Teh, banyak orang yang mungkin mengalami kesulitan, banyak yang terdampak
efek dari COVID ini. Mungkin tadi juga pasti pernah lah ya mengalami kehidupan mungkin pasang surut dalam hal finansial dan lain sebagainya. Gimana sih kita meyakinkan bahwa sebenarnya Allah tuh ngejamin kok rezeki kita tuh nggak mungkin kelaparan. Dan tadi Tete juga udah menyebutkan selama suami kita takut pada Allah tuh tidak akan membiarkan kita kelaparan atau tidak dinafkahi. Nah, mungkin bisa sharing Teh pengalaman Tete gimana? Cerita zaman dulu jadi. Karena pasti ada aja kan namanya ujian finansial dalam keluarga. Betul. Ada banget, betul. Jadi kalau boleh cerita ya, share sedikit saya. Alhamdulillah diberi takdir rezeki menikah itu tadi seperti dibilang Teh Hani sebelum lulus gitu. Jadi umur 22 tahun saya kuliah di farmasi ITB. Saya lagi ngerjain tugas akhir, kebayang ya farmasi itu kalau yang di farmasi mungkin paham ya, praktikumnya banyak banget, hafalannya banyak banget, dan tingkat 4 adalah paling hektik gitu. Jadi boro-boro lah mikir menikah gitu. Dan memang waktu itu dalam pandangan saya planning hidup itu saya belum ada planning hidup untuk menikah sebelum lulus. Maksudnya masih panjang ya, saya harus ambil apoteker dulu, pikirannya dulu begitu kan, lulus S1 ambil apoteker, habis itu pengen nyoba kerja dulu dunia kuliah gitu ya, pasca kampus nyobain dulu baru kemudian menikah, pikirnya dulu begitu. Tapi lagi-lagi ya kita harus bersiap pada takdir Allah gitu, kita nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi gitu. Dan kemudian tahu-tahu ada Ikhwan yang sekarang jadi suami saya itu kuliahnya elektro, satu angkatan 98, gedung farmasi sama elektro kan sebelahan ya gitu. Jadi dulu sih kalau dibercandainnya, kalau elektro banyaknya jodohnya sama farmasi, yang satu jurusan banyak perempuan, satu jurusan banyak laki-laki. Ya padahal nggak gitu juga. Nah maksudnya waktu itu kaget juga kok guru ngaji saya menawarkan gitu, ini ada Ikhwan yang mau mencari akhwat untuk menikah. Dan waktu itu saya bilang, ya yang mangga tuh yang lain aja yang siap nikah gitu, karena nggak kebayang. Tapi ya sambil berjalan kemudian ada pertanyaan tuh ya, satu yang menohok saya waktu itu, murabiah saya tuh bertanya gitu, emangnya dalam syariat Islam ada bahwa ada syarat bahwa menikah teh harus lulus dulu gitu. Apalagi zaman dulu saya angkatan 98, wah belum banyak yang nikah muda kayak sekarang ya. Jadi benar-benar hal yang gitu. Jadi waktu pas ditanya, ada nggak ya syariatnya gitu, kalau saya tuh nggak boleh nikah kalau belum lulus, jadi kalau lulus dulu baru nikah gitu kan, itu udah mainstreamnya begitu gitu. Tapi akhirnya cari, ya Allah, saya tahajud, saya istikharah yang banyak, kemudian kok rasanya nggak ada penghalang untuk tidak melanjutkan proses tersebut. Dan memang halangannya waktu ngomong sama orang tua ya kaget semua ya, orang nggak pernah pacaran, nggak pernah tahu ada laki-laki yang dekat, terus tiba-tiba di zaman itu ya, kalau sekarang ta'aruf udah banyak banget syiar itu udah inilah ya, orang udah familiar dengan ta'aruf. Waduh, sampai saya anak pertama 4 bersaudara, selama ini harapannya orang tua pasti kan jadi contoh ya, Mbak, nanti kamu kalau udah nikah kamu jadi nggak beres dong kuliahnya, saking banyaknya profil perempuan menikah keburu hamil, cuti kuliah terus jadi nggak beres gitu ya, kan wajar ya, lagi-lagi orang tua itu adalah pasti sangat ingin yang terbaik gitu buat putrinya. Waktu itu juga salah satu kebimbangan saya, maksudnya ya Allah, jadikan menikah ini jauh lebih baik, bukan jauh lebih buruk gitu. Jadikan menikah ini sebagai syiar dakwah, jangan jadi bikin orang makin parno, makin jadi banyak contoh keburukan gitu. Ya singkat kata akhirnya menikah. Kebayang nggak tuh dua-duanya masih mahasiswa, suami saya juga belum lulus ya. Kira-kira apa sih yang bisa dilakukan oleh seorang mahasiswa untuk menafkahi? Ya pasti kan paling banter ngajar privat gitu ya, ngajar bimbel privat. Terus jualan, suami saya tuh dulu jualan gorengan dari himpunan ke himpunan gitu. Jadi dia ngambil ada yang suka bikin gorengan, dia ambil, dia bawa anterin ke himpunan gitu, nanti dapat untungnya berapa. Kayak gitu ya, maksudnya merintis banget, ngalamin banget kan gitu. Dan memang saya juga, misalnya dulu kekhawatiran orang tua, saya alhamdulillah dibesarkan dengan orang-orang tua itu dengan kondisi ekonomi yang sangat baik gitu, jadi nggak pernah kekurangan lah alhamdulillah gitu. Jadi saya kuliah juga dikasih kartu ATM ya sama orang tua, ini kalau ada perlu ambil aja dari situ sesuai kebutuhannya, mau beli buku itu bebas gitu. Tapi saat saya menikah kemudian saya merasa bahwa ya sekarang kewajiban
menafkahi itu kan ada di suami ya, dan saya harus menghargai suami saya, maka izah suami saya juga adalah menafkahi saya. Maka saat itu dulu saya mengembalikan tuh kartu dari ayah saya itu gitu. Jadi setelah menikah, ayah terima kasih atas nafkahnya selama ini. Sekarang saya udah ada suami, saya kembalikan gitu. Nah, ayah saya kan tahu banget ya bahwa maksudnya ini belum lulus gitu ini suami itu. Jadi apa Mbak, pegang aja dulu, bawa aja dulu gitu. Kamu kalau kurang-kurang nanti ambil dari situ nggak apa-apa. Terus cuman ya itu saya merasa saya perlu ya izah suami harus saya jaga bahwa saya memilih laki-laki ini karena dia bisa sanggup gitu ya untuk menafkahi saya. Maka padahal bener nggak ada uang loh maksudnya saya tuh ya kebayang sih berapa gitu ya penghasilan. Tapi betul kalau Allah kita berusaha, tugasnya ikhtiar. Jadi jangan juga kita bilang udahlah pokoknya nikah dulu nanti pasti pintu rezeki dibukakan. Memang begitu betul. Tapi kalau kita nggak ikhtiar ya nggak akan ada pintu rezeki yang terbuka gitu. Pokoknya nikah. Ya banyak juga kan hari ini ternyata semangatnya semangat nikah muda, tapi di tengah perjalanan ternyata Masya Allah, tidak seindah yang dibayangkan dan mentalnya sama-sama nggak kuat, akhirnya malah ribut gitu ya, cocok. Dan kalau kayak gitu kan mungkin tadi ya kita keluar dari jalur nikah ibadah tadi gitu ya. Jadi sayang kalau kayak gitu nanti banyak jadi contoh keburukan. Akhirnya makanya jangan nikah muda tuh kayak gitu. Dulu juga jadi penyemangat salah satunya adalah kita berdua ini karena dulu belum musim yang menikah sambil kuliah tadi gitu. Suami tuh bilang ini pengen jadi sarana dakwah juga karena di jurusannya dia di angkatan dia itu pada pacaran tuh banyak ya. Nah, kemudian tiba-tiba dia ngasih undangan sama teman-temannya itu. Kan pada kaget. Nah, kamu tuh cewek aja nggak ketahuan gitu ya. Tuh kok lu tiba-tiba nikah gitu. Dan alhamdulillah berjalan terus dengan pasang surutnya. Tapi itu saya melihat suami saya ini melakukan segala hal ya untuk menafkahinya. Dia tadi jualan gorengan, kemudian pergi pasar simpang tuh investasi kecil-kecilan ya, dalam artian ada uang tuh 50.000 tuh misalnya. Dia datang ke ada penjual sate Ponorogo misalnya. Saya kasih 50.000 nanti setiap minggu ada untungnya boleh saya bawa bagi hasil lah gitu. Itu mapai. Jadi setiap minggu tuh kita jalan muterin pasar simpang untuk ngambil bagi hasil misalnya gitu. Terus ada lagi ya kecil-kecilan dikumpulin tuh ada gitu. Atau sama saya tiba-tiba mau jualan buku berat-berat dari Jakarta naik bis ya, boro-boro punya kendaraan pribadi maksudnya. Naik bis bawa buku di sini dijualin lagi. Pokoknya segala hal selalu dilakukan dan itulah mungkin jalan keberkahan buka rizkinya gitu. Jadi tetap ya harus ada upaya. Makanya ini suami saya juga kalau ke binaannya ke mutarobinya tuh juga selalu ngingetin. Jadi antum nih Ikhwan jangan modal semangat nikah doang, jangan Anda siap nikah. Itu pasti suami saya nanya, udah punya apa? Dalam arti bukan punya apa sekedar materi, tapi pandangan seperti apa sih untuk mau menafkahi anak orang ya? Gak juga modal cinta gitu, nggak cuma nanti pasti di jalan ada rezekinya. Pasti Allah akan memberi jalan kalau kita ikhtiar gitu. Jadi balik lagi berpegang sama Allah tadi kan ya gitu, doa Allah teh Maha Kaya, gampang banget kok dikasih rezeki dalam sekejap dan gampang banget juga dihilangkan itu. Maka kalau itu bukan orientasi utama ya kalau kita punya Allah, tugas kita cuma ikhtiar sebaik-baiknya, kemudian tawakal ya berserah sama Allah. Gitu mungkin Tani. Masya Allah benar-benar dari merintis banget sampai akhirnya bisa umroh keluarga gitu ya teh, jalan-jalan keluarga gitu ya. Alhamdulillah sampai akhirnya rezeki Allah tuh Maha Kaya ya teh. Tugas kita tuh adalah berikhtiar. Misalnya di tengah kondisi seperti ini pun tugas kita tuh cuma ikhtiar dan berdoa kemudian tawakal ya teh ya. Gak usah mengkhawatirkan hasilnya seperti apa. Ya itu aja yang cuma kita bisa sebagai manusia ya teh ya. Masya Allah. Alhamdulillah semoga teman-teman juga yang mungkin galau gitu kan, cari suami itu harus yang kayak gimana. Nah, mungkin pengalaman Tein bisa jadi salah satu insight ya, bahwa laki-laki yang terbaik itu bukan laki-laki yang mapan kondisi ekonominya, tapi mungkin laki-laki yang punya daya juang, takut sama Allah, dan yang pasti selalu punya semangat untuk memberikan yang terbaik untuk pasangannya, dan mungkin kalau udah punya anak, buat anak-anaknya juga gitu ya Teh. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang mau bertanya, ada yang mau nanya nggak? Kalau misalnya dia mau nanya, boleh drop pertanyaannya di komen ya. Nah, tambahan dia sedikit. Boleh. Ya, jadi kita tadi ya kita berdoa kan ya mau punya suami soleh, dan kita juga tahu ya bahwa kita harus memantaskan diri juga ya untuk bisa mendapatkan suami soleh tadi. Kemudian setelah menikah, kita juga harus berusaha sekuat tenaga untuk jadi pendamping terbaik untuk dia gitu. Jangan sampai nih kita menikahi laki-laki soleh, tapi pas udah nikah sama kita dia tuh malah jadi menurun gitu loh.
Kebayang nggak kan saking kok kita misalnya meributkan hal-hal yang remeh misalnya. Kalau saya dulu mikirnya gitu, aduh ini bisa jadi suami saya ini berpotensi membuat karya besar untuk bangsa misalnya gitu, untuk umat gitu. Tapi ini gara-gara kitanya riweuh dikit-dikit, tapi ini teh atuh riut ini riut itu, wah ngeluh ini tuh, ntar dia boro-boro mau mikir ke depan gitu. Yang ada dia mau misalnya dia mau keluar kota berapa lama misalnya gitu ya untuk dakwah misalnya. Terus kemudian kita bilang, aduh janganlah, atau saya teh jadi sendirian di rumah riuh sama anak-anak gitu, kebayang nggak? Kan itu pasti sedikit banyak mempengaruhi suami untuk berpikir juga, oh iya juga ya kasihan. Nah, intinya jangan sampai melemahkan gitu. Baik lagi kondisinya berbeda-beda tiap keluarga. Memang ada yang mungkin belum bisa ditinggal suaminya, tapi sebisa mungkin lah kita jangan jadi pihak itu istri yang melemahkan suami. Justru tugas kita ini memunculkan kebaikan-kebaikan suami makin banyak lagi gitu. Kalau tadinya nikah awal belum punya apa-apa, misalnya justru itu kita memotivasi, ayo supaya bisa jadi suami yang unggul di banyak hal. Baru cita-cita jadi kaya kan bukan sekedar untuk bisa hidup nyaman ya, tapi justru kan jadi bisa banyak beramal ya, gitu dengan harta. Jadi Nah, juga Teh, jangan lupa kitanya harus kuat untuk mensupport suami kita untuk bisa melakukan banyak kebermanfaatan. nah ini Teh ada pertanyaan nih Teh dari Teh Gita. Teh Gitanya ada nggak ya? Teh Gita Nur Fajrian. Kalau ada boleh Teh Gita Teh Gitanya muncul gitu terus nanya langsung sama Teh Gigi. Ada nggak ya? Kalau nggak saya bacain ya Teh. Nah gini Teh, jadi salah satu hal yang ditakutin ya buat para perempuan atau mungkin juga yang sudah sekarang mengalami posisi sebagai istri dan sudah jadi ibu, kadang kita tuh punya kekhawatiran, misalnya kita tuh punya passion. Nah, ternyata passion kita tuh nggak bisa tersalurkan nih ketika kita sudah menikah karena ada tantangan atau hambatan. Nah, gimana sih pandangan Teteh menyikapi passion Teteh sendiri setelah menikah dan punya anak? Nah, terus kalau misalnya ternyata passion itu adalah beraktivitas di luar rumah, misalnya jadi working mom, mungkin Teteh bisa cerita dari pengalaman Teteh gimana untuk menjalani passion setelah menikah dan mungkin sekarang udah punya 5 anak ya. Apakah menjadi hambatan atau enggak gitu? Ya, tadi gimana menyikapi ya, jadi saat kita nanti sudah menikah terus masih bisa nggak sih ngejalanin passion kita? Balik lagi ke tadi ya, bagaimana kita memilih pasangan hidup gitu. Karena kan tadi memilih pasangan hidup, kemudian itu akan menjadi perjalanan panjang kita ya, ibadah lama seumur hidup ya, ibadah terlama tuh kan menikah ya. Jadi harus perbekalannya harus siap-siap tuh gitu. Nah, termasuk saya cukup agak cerewet ya tentang hal ini. Jadi kalau ada teman-teman atau adik-adik pada mau menikah tuh saya suka nitip tentang komunikasi gitu. Jadi buat saya ini adalah kekuatan sebuah pernikahan gitu. Karena banyak sekali yang jadi rapuh gara-gara komunikasi suami istri ini nggak berjalan itu. Komunikasi itu bukan sekedar cuman sapa hai-hai aja gitu, tapi benar-benar gimana kita bisa membangun komunikasi yang baik sama suami kita hingga kita berdua tuh saling nyaman gitu. Hingga bukannya kita jadi istri yang kepo ya, bukan. Maksudnya kan ini partner hidup ya. Bukan sekedar suami tapi juga sahabat kita, teman kita, partner kerja juga. Pokoknya kalau saya berpikirnya begitu gitu. Suami itu benar-benar partner hidup kita. Maka untuk jadi bisa partner yang keren banget itu kan harus klik banget ya. Sama kayak mau bisnis tuh. Kalau bisnis kita mau buka bisnis sama orang mau partneran itu saya kuncinya harus klik. Kalau di awal nggak bisa klik, udah deh, itu pasti bubar tuh bisnisnya. Ini kalau partner hidup, apalagi ya lebih dari itu seumur hidup tuh kita. Maka bangun untuk bisa bangun klik tadi ya bangun komunikasi yang baik. Gitu. Jadi benar-benar cari gimana biar kita bisa saling nyaman untuk bercerita apa yang kita mau, tujuan kita apa gitu ya, tambah merumuskan. Jadi bukan sekedar cuman ngobrol apa ya pokoknya komunikasi ini harus nyaman. Ada yang nggak serak boleh disampaikan dengan cara yang baik. Kan sambil nikah nih kita sambil memahami ya pribadi suami kita seperti apa sih, enaknya kalau diingatinnya dengan cara apa, seperti itu kan ya gitu. Jadi itu sambil jalan tuh sambil belajar, dan subhanallah insya Allah gitu ya kalau komunikasi kita ini baik, apapun masalah tuh bisa diurai gitu. Apapun kesulitan bisa diurai kayak tadi. Apa ya passion kita tuh apa gitu. Passion kita di luar rumah. Oh ya nggak apa-apa gitu. Itu kalau itu bisa
kompromikan sama suami, maka kemudian apa supporting sistemnya kalau keluar rumah? Oh, misalnya anak-anak sama siapa, pendidikan anak seperti apa. Toh kita juga mengenal ibu-ibu hebat yang working mom yang dia tetap bisa mendidik anaknya dengan baik misalnya. Tapi itu supporting sistemnya disiapkan gitu ya, supporting sistemnya disiapkan dengan baik. Nah, makanya itu tadi bahwa kalau udah ngomong ini sebenarnya bisa di awal ya, maksudnya Kak, saya pernah membantu teman yang ta'aruf ya, jadi perantara gitu. Jadi kan orang itu punya pilihan-pilihan ya dalam memilih pasangan hidupnya. Kita juga perlu memilih tuh mana sesuatu yang jadi pakem kita yang nggak boleh diotak-atik, mana yang masih bisa kompromi gitu. Itu juga mungkin bisa jadi sarana awal tuh buat kita. Jangan sampai nih kita pas udah nikah kita ngedumul, ya ampun semuanya kok beda banget sama suami ini, perasaan udah saya berusaha bisa ngikutin maunya dia tapi kok gagal mulu gitu dan lain sebagainya. Itu ya terlepas dari itu, ini salah satunya juga screening di awal bisa gitu, karena juga hal yang lumrah kok saat kita memilih pasangan yang kira-kira cocok sama kita. Kayak tadi kembali saya ngebantu teman yang ta'aruf itu, misalnya Ihwannya teman suami, Ahwadnya teman saya gitu. Ihwannya adalah seorang pengusaha, businessman ya. Ahwadnya ini PNS nya teman saya gitu. Nah pas ta'aruf, kemudian si Ihwan ini bilang, saya pengen punya istri yang di rumah full gitu, ibu rumah tangga di rumah saja gitu. Gimana gitu, dia nanya sama teman saya, nah teman saya ini kan PNS ya, terus dia, wah gitu ya, ini benar-benar nggak bisa ya kalau saya tetap bekerja, dia katanya. Ya saya pengennya gitu, terus tapi kan saya PNS kalau saya keluar tuh ada penalti, dia bilangnya. Nggak apa-apa, berapa penaltinya? Waktu itu 10 juta penaltinya, saya akan bayarin gitu. Ibaratnya dibayarin penalti untuk dia keluar dari PNS, dinafkahin, udah cukup di rumah aja deh gitu. Itu kan pilihan ya, terus oke, dikasih waktu untuk masing-masing berpikir dulu, kemudian kita baru buka lagi forum ta'aruf ya. Dan ternyata menjadi PNS ini adalah hal yang tidak bisa diotak-atik di keluarga ahwatnya gitu loh. Jadi seberapa pun, mungkin banyak banget yang pengen ada di posisi ahwat ini, siapa sih yang nggak pengen di rumah aja dinafkahi dengan baik gitu, orang bisnisnya juga udah oke gitu ya. Tapi kan beda ya kondisinya gitu. Nah si ahwat ini kebetulan besar dengan keluarga yang dulunya kena PHK yang 98 ekonomi PHK besar-besaran di mana-mana ya, kondisi krisis ekonomi, ayahnya ini kena PHK dan yang bertahan untuk menghidupi keluarga adalah ibunya yang PNS gitu. Dan ini cukup kuat mengakar pada anak-anak dan jadi nilai di keluarga itu. Sampai pesannya kepada semua anak perempuannya adalah jadi PNS gitu. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi, harus support, harus mandiri kayak gitu ya. Itu kan pengalaman hidup yang beda ya, maksudnya beda tiap orang, kita nggak bisa mempush gitu. Hingga akhirnya dia berpikir bahwa menjadi PNS ini nggak bisa saya lepaskan gitu, meskipun ada yang menawarkan untuk bebas dari situ. Maka akhirnya diputuskan ya ta'arufnya nggak bisa lanjut gitu. Ihwan ini mencari yang, nah buat Ihwan ini tadi patokan utamanya adalah istri di rumah gitu ya. Jadi yang satu punya patokan yang bisa buat istri di rumah, yang perempuan patokannya adalah dia harus bekerja berpenghasilan sendiri gitu, nggak bisa melepaskan PNS-nya. Oh hal yang wajar kok, nggak ada masalah. Maka kemudian kita akhiri ta'arufnya dan kurang lebih 2 bulan setelah itu masing-masing menikah loh dengan pasangannya masing-masing gitu. Yang ahwat dapat suami yang sangat support istrinya ini menjadi PNS, sampai sekarang teman saya itu menjadi kepala biro ya, udah eselon 4 lah, udah jadi banyak dapat amanah banyak di PNS-nya dan kebermanfaatan di PNS-nya itu banyak gitu. Dan kemudian Ihwan ini juga tetap melanjutkan bisnisnya bergerak dengan istri yang memang di rumah untuk mensupport dia. Nah ini untuk seleksi di awal ya, kita mencari kesamaan itu sangat boleh gitu. Jadi nggak ada yang udah nggak ada lagi perdebatan lebih utama ibu di rumah, ibu bekerja gitu kan ya, ASI atau nggak ASI, sufor atau ada dan sebagainya itu. Nah itu semua tuh sesuai sama kondisinya masing-masing, berbeda-beda. Nah, kalau kita punya, tadi kita screening udah, kemudian saat kita menikah sama suami kita, nah, kalau komunikasinya lancar, itu tuh semua bisa diomongin gitu. Misalnya, kenapa sih kita mau beraktivitas di luar gitu, passion seperti itu. Kemudian, ya gitu tadi, bagaimana nanti kita kemudian menjaga kondisi rumah agar nggak keteteran. Kan biasanya suami nggak ngebolehin, takutnya keteteran gitu ya. Saya ngalamin dulu kan karena saya menikah sebelum lulus, jadi pas udah menikah, terus alhamdulillah saya dikaruniai cepat hamilnya, punya anak, hamil punya anak, udah melahirkan Aska, anak pertama saya itu kan aktivitas tuh begitu ya, jadi sempat ada boring ya, saya pernah cerita sama Hani ya waktu itu, jadi udah pagi-pagi
udah mandiin, makanin, dia tidur, nyapu, ngepel, udah beres semua. Tapi kok gini terus gitu, kok kayaknya nggak berdaya ya gitu. Sedangkan teman-teman udah pada kerja di industri farmasi, udah pada jadi PNS, ada yang buka apotek, pokoknya begitu menarik gitu di grup info-info yang ada di grup angkatan gitu. Sampai waktu itu ada tawaran pembukaan PNS, saya tuh jadi kepikiran, kenapa saya jadi pengen jadi PNS? Soalnya dulu waktu lagi magang saat lagi apoteker itu jadi PNS itu load kerjanya nggak terlalu berat gitu ya. Aku itu saya ngomong sama suami, boleh nggak? Pengen nyobain rasanya interview gitu, ngelamar kerja, saking nggak pernah ngalamin kan ya, udah keburu nikah dulu. Tapi waktu itu suami saya nanya gitu, apa tujuannya Mi gitu untuk saya waktu itu bilang pengen ngamalin ilmu gitu. Ditanya balik sama beliau, ngamalin ilmunya seperti apa gitu, worth it nggak dengan ninggalin Aska. PNS itu kan jamnya tepat ya gitu, 9 to 5. Kemudian kayaknya mau dikemanain selama kerja, titipin mama kali ya, pokoknya lucu ya dulu. Nah tapi itu terbangun kalau komunikasi kita baik kan ya. Unek-unek saya keluarin, suami keberatannya disampaikan, masa dititipin mama, apa nggak kasihan gitu misalnya. Ya juga, apa? Atau nyewa pengasuh, yakin nih gitu ya, bentuknya pertanyaan-pertanyaan gitu. Akhirnya saya pikir, kok kayaknya berarti saya enggak deh gitu ya. Nah terus akhirnya suami bertanya, sok passionnya di mana? Umi pengen apa? Mau coba bisnis nggak? Nah malah beliau yang menawarkan, kira-kira coba sok cari peluang bisnis apa, nanti kita bahas, nanti saya modalin gitu ya. Nah itu bisa begitu. Atau sebelumnya beliau juga tanya gini aja deh, pengen ngamalin ilmu, pengen belajar, sok cari aneka macam kursus ataupun apa ya gitu, pelatihan-pelatihan yang Umi pengenin, nanti ngomong sama aku carikan dananya gitu. Ternyata itu bisa mengusir kebosanan. Kan ternyata kita bosan tuh karena rutinitas ya. Apalagi zaman dulu sosmed belum kayak sekarang. Kalau sekarang kan enak banget nih, dari rumah aja kita udah bisa belajar apapun, udah bisa dapat ilmu apapun. Kalau dulu bener-bener di rumah kayak beneran di rumah gitu. Gitu mungkin ya. Jadi jangan lupa bangun komunikasi sama suami, jadi bisa merumuskan keluarganya mau dibawa kemana, peran suaminya seperti apa, istrinya seperti apa, mau menjalankan peran keluarganya di posisi mana gitu. Dan itu butuh komunikasi sepanjang hidup ya, gitu, seumur pernikahan. Jadi tahapannya dikomunikasi dulu ya Teh, terkait tadi misalnya istri itu harus taat sama suami. Kalau misalnya suaminya nggak ridho, karena kita juga tidak menyampaikan tujuan keinginan kita, juga kan bisa jadi nggak ya, itu masalah sendiri. Salah Iya. sendiri. Makanya komunikasi tadi poin penting dari passion, keinginan kita ini juga harus tersampaikan gitu ya Teh. Nah Teh, terus mungkin ini juga Teh, kalau misalnya kita mengambil spiritnya para sahabiah, juga kan sebenarnya nggak semuanya plek-ketiplek kayak di rumah kan ya Teh ya, kayak para sahabiah juga punya peran dakwah di zaman Rasulullah gitu, kayak misalnya seperti Asma binti Abu Bakar juga yang banyak membantu perjuangan dakwahnya Rasulullah sama Abu Bakar. Mungkin Teteh bisa ceritain nggak sih sebenarnya dalam mindset, dalam prinsip keislaman sebenarnya peran perempuan itu apakah memang di rumah aja atau sebenarnya itu kita nggak apa-apa kok gitu, misalnya kita keluar rumah asalkan dalam rangka ibadah kepada Allah dan tidak melanggar syariat, apa sebenarnya nggak apa-apa gitu kita punya banyak-banyak ya gitu biar cepat. Ya jadi balik lagi ya, sebenarnya ini jangan sampai kita juga terjebak dalam diskusi antara lebih baik perempuan yang ada di rumah dengan yang di luar. Itu masing-masing ada pendapatnya gitu ya, dan masing-masing mungkin itminan juga dengan apa yang dia lakukannya. Kalau saya sudah keluar dari perdebatan itu gitu, jadi mungkin ada teman-teman saya yang lebih memilih begitu menikah dia full betul-betul karena permintaan dari suaminya adalah di rumah saja, bangun segala aktivitas dari rumah. Jadi dia misalnya jualan online gitu ya untuk passion berdagang dia, kemudian dia mengajari sendiri anak-anaknya, benar-benar full sendiri diajarin, nggak keluar rumah, nggak manggil guru juga gitu. Atau ada juga sih teman yang manggil guru, pokoknya intinya semua menjadi pusat aktivitas tuh di rumah gitu. Itu pilihan yang memang sudah disepakati oleh mereka sebagai keluarga gitu. Tapi kita juga mungkin mengenal sosok-sosok lain di masa kini ya, misalnya yang ada anggota dewan gitu ya, ada ya, almarhumah Bu Yusroh gitu ya, yang anaknya 11 tapi beliau juga beraktivitas di luar rumahnya sebagai publik gitu ya, sebagai tokoh publik juga sangat keren gitu. Terus Bu Wiryaningsih yang kemarin suaminya baru meninggal juga 11 anaknya penghafal Quran.
beliau juga sempat jadi anggota dewan gitu, Masya Allah itu kan artinya kalau muda mana lebih mulia, tidak ada yang mana lebih mulia karena masing-masing mendidik gitu, mendidik generasi ya. Cuma kita sebagai, kalau kita balik lagi tadi sebagai dai, kita akan tahu betul ya gitu. Dai ini tidak untuk diri kita sendiri gitu kan ya. Kalau dai kalau dai itu kebayang nggak, maksudnya kita kan tadi kita memberi, kita nggak cuman untuk diri kita sendiri, maka kita akan kebermanfaatannya di mana gitu. Kalau semua perempuan memutuskan untuk berada di rumah, bagaimana posisi-posisi yang dibutuhkan, misalnya dokter kandungan misalnya ya gitu. Hari ini kan kita lebih nyaman pergi ke dokter kandungan yang perempuan gitu. Itu kebayang ya pengorbanannya, keikhlasannya suaminya dokter kandungan ini atau keluarga dokter kandungan ini begitu besar ya. Kebayang kapanpun tiba-tiba mau melahirkan, pasiennya dia pergi ninggalin anaknya, ninggalin suaminya, itu kan butuh keriduan suami ya, tapi kebermanfaatan untuk umatnya besar gitu. Nah ini kalau kita melihat bagaimana sih peran sahabiah di dalam, terutama ya cukup banyak yang patut kita contoh itu dalam pendidikan dan keluarga gitu ya. Kita mengetahui Ibunda Aisyah gitu sebagai guru besar Islam ya, dikenal sebagai guru besar Islam itu. Beliau ini ilmunya sangat banyak gitu, merawikan banyak hadis gitu, dan beliau hidup 50 tahun setelah Rasul masih hidup ya, maksudnya Rasul wafat tuh 50 tahun kemudian tuh beliau masih hidup dan menjadi rujukan para sahabat-sahabat lain untuk belajar kepada beliau gitu. Jadi betapa peran jadi seorang pendidik bagi seorang perempuan itu juga dicontohkan dengan sangat istimewa oleh Bunda Aisyah gitu. Kemudian sebagai praktisi pendidikan itu juga banyak, misalnya contohnya Ummu Salamah ya, kalau kita baca di referensi gitu, bagaimana Ummu Salamah ini memacu untuk ada zaman dulu kan, kalau sekarang kita kenal kutab ya hari ini, dulu bahasanya juga kutab, jadi kutab hari ini mencontoh bagaimana sih pendidikan anak usia dini sebenarnya dimulai dari umur 4-5 tahun sampai ke umur 12 tahun, pendidikan adab, pendidikan akhlak, pendidikan tauhid di awal-awal yang kuat itu para sahabiah berperan besar juga, banyak sekali berperan besar dalam pendidikan ini, dan hampir semua sahabiah ini jadi praktisi pendidikan. Ini harusnya kita menjadi semangat atau motivasi buat kita para muslimah, para ibu ini untuk cari tahu juga ya sebenarnya bagaimana sih mendidik anak itu di dalam Islam gitu. Karena lagi-lagi kan yang diminta pertanggungjawaban kan anak kita titipan ya, harusnya kita mengembalikan ke Allah nanti dalam kondisi yang jauh lebih baik gitu. Nah, ini menarik nih ke tren homeschooling juga kan semakin banyak, apalagi lagi WFH gini ya, lagi social distancing gini, ini semua ibu nih jadi pada pendidik semua ya, udah mulai menikmati kan ya perannya gitu. Mulai di awal-awal gegar, aduh gimana ini, lama-lama udah nemu loh ritmenya. Kemarin juga ada teman saya yang curhat, yang daerah memutuskan, kayaknya saya jadi deh ambil homeschooling. Awalnya dia galau pisan, bingung gitu kayak gimana, tapi pas dijalanin, oh bisa ya, karena memang sebenarnya awalnya kan madrasahnya seorang ibu dulu gitu. Kemudian peran sahabat yang lain, ada juga yang sebagai dalam aktivitasnya itu menjadikan rumah sebagai basis peradaban gitu. Ya contohnya banyak sekali rumah sahabat-sahabat yang melahirkan para tokoh-tokoh besar gitu ya. Jadi misalnya katakannya ada Ummu Salamah yang melahirkan Hasan Al-Basri, atau Ummu Sulaim yang melahirkan Anas bin Malik gitu. Jadi mungkin juga kita perlu bertanya dari rumah kita akan lahir siapa gitu ya. Oke, nah ini jangan lupa doanya, jangan meremehkan doa seorang ibu ya. Kita ingatkan ada yang saya cerita kalau lagi marah teh doanya banyakin aja gitu. Misalnya lagi marah, ya Allah semoga kamu menjadi imam besar Masjidil Haram misalnya ya, contohnya kan gitu ya. Atau apa yang kita inginkan itu doanya mustajab gitu. Kemudian rumah pada generasi selanjutnya ya, rumah juga menjadi aktualisasi diri perempuan gitu. Kita mengenal ada dalam sebuah hadis itu ada sahabiah Asma binti Yazid ya. Beliau ini datang menghadap Rasulullah kemudian berkata gitu, ya wahai Rasulullah, saya ini adalah perempuan yang mewakili semua perempuan di belakang saya. Ibaratnya dia adalah wakilnya gitu, jadi mewakili, membawa suara banyak perempuan gitu. Saya mau bertanya ya Rasul gitu, kami semua sudah berbaiat padamu, sudah berjanji untuk taat pada Allah gitu. Kami berusaha menjalankan ibadah sebanyak-banyaknya gitu. Tapi kemudian kami ini kok masih kalah juga sama laki-laki gitu ya. Kalau laki-laki itu masih punya kelebihan dari sholat Jumat gitu. Ada ibadah yang kami nggak bisa lakukan, yaitu sholat Jumat, mengantarkan jenazah gitu, kemudian berjihad gitu. Sedangkan
itu jadi kok laki-laki ini makin banyak banget gitu pahalanya, kita tuh ketinggalan gitu lah ya, kurang lebih bahasanya. Kemudian Rasulullah tersenyum dan Rasulullah bertanya sama sahabat-sahabat yang hadir di forum itu juga, apakah kalian pernah mendengar sebuah pertanyaan yang lebih baik lagi dari ini tentang din gitu ya, tentang agama gitu. Sahabatnya menggilang, ya betapa kerennya sebenarnya pertanyaan ini kan, orang mah mungkin nanya apa ya, kalau ini tuh nanya karena ya Allah, saya teh berarti mau ngumpulin amal teh, perempuan teh kalah dong sama laki-laki gitu. Dan kemudian jawaban Rasul adalah, ya maka buat perempuan taatlah pada suaminya gitu. Buat perempuan beradalah di rumah dan mendidik, menjaga amanah yang dititipkan gitu ya, termasuk harta suami dan anak-anak, itu sama nilainya dengan apa yang dilakukan laki-laki. Jadi sebenarnya kita menjadikan rumah tempat aktualisasi diri juga sangat bisa gitu, dan jangan dianggap remeh ya, balik lagi ke tadi gitu. Saat kita menyediakan kondisi yang nyaman untuk suami kita hingga suami kita bisa beraktivitas besar, bisa banyak aktivitas yang bisa bermanfaat untuk umat, itu kita berkontribusi kan di situ ya. Kalau banyak ungkapan yang bilang di balik laki-laki hebat ada perempuan hebat, rasanya sih nggak berlebihan ya gitu ya, karena juga banyak sekali kan laki-laki yang akhirnya terperosok gara-gara istrinya tidak bisa menjaga gitu ya, menjaga kenyamanan suami, yang misalnya banyak korupsi atau ya mencuri gitu ya, atau ya itu karena misalnya tuntutan dari istrinya gitu, yang terus aja nggak berhenti ngomong minta ini minta itu, misalnya itu bilang mentalik ya. Itu mungkin kayak nih. Kalau aku simpulin berarti kita nggak usah memperdebatkan lagi antara di rumah atau bekerja, tapi amal terbaik mana yang mau kita pilih gitu ya Teh ya. Kalau misalnya sesuai mungkin dengan potensi masing-masing, mungkin memang ada yang betahnya di rumah, berbikinan gitu, masak, dia bisa memberdayakan potensi mengajarnya, mendidik anak-anaknya, ya fokuslah di situ ya Teh ya, melahirkan generasi terbaik. Tapi kalau misalnya ada yang mumet, misalnya kalau di rumah terus dia pengen punya sesuatu hal di luar, ya nggak apa-apa, lakukan dengan niat karena Allah, dilakukan tanpa meninggalkan hak kewajibannya, tanpa meninggalkan kewajibannya sebagai istri atau ibu, lakukanlah, dan itu bisa jadi amal terbaik dia juga ya Teh ya. Kayak tadi kan udah ada mendapat ridho suami, jangan lupa ya, harus ya, jangan lupa ridho suami juga, karena dimanapun juga kan surganya para istri itu adalah suami gitu ya Teh. Nah, ada yang nanya nih Teh, katanya salah satu mungkin ini pegangannya Teh ini amalan yaumiyah apa nih Teh, sampai Teteh katanya terlihat sebahagia ini katanya dalam menjalani perannya dengan 5 anak, suaminya Kang Hafiz, katanya emang kenapa soalnya Kang Hafiz tahan sama bisnisnya gitu katanya Teh. Mungkin karena kalau ada yang tahu Kang Hafiz tuh tahu beda banget sama Teh Iin kan kalau Teh Iin tuh kalau diibaratkan mungkin seperti air, kalau Kang Hafiz orangnya semangat itu berapi-api, nah gimana menyiasati perbedaan itu juga Teh. Mungkin ada pegangan yaumnya sama kita gitu. Iya, lucu juga ya. Jadi tadi mau ngomentarin tadi perbedaan. Kita tuh kadang suka kalau mau nikah suka cari kesamaan ya nggak? Saya mau cari pasangan yang nah, kalau saya tuh bisa dibilang 90% kali ya beda sama suami. Ya, tapi ternyata perbedaan itu melengkapi ya. Perbedaannya dalam macam-macam ya, dari hal remeh sampai hal yang lumayan gitu, kebiasaan lah. Jadi waktu baru nikah tuh gitu ya, betapa banyak itu bedanya. Misalnya contohnya saya suka tahu, suami suka tempe, itu kan hal remeh gitu ya. Terus pokoknya banyak lah, sampai kita ya Allah, terus kenapa kita bisa nikah gitu ya, sampai bercandaannya tuh kayak gitu. Tapi ternyata iya ya, perbedaan ini saling mengisi tadi gitu. Jadi kalau sebenarnya saya ya Allah semua yang menutupi aib ya gitu. Masya Allah, tugas kita bersyukur saja, dan balik lagi nggak ada semua pernikahan yang baik-baik saja gitu, nggak ada juga semua pernikahan happy banget, pasti tuh ada susahnya ya, ada riuhnya, ada beratnya gitu. Tapi balik lagi ya, kalau kita menyerahkan semuanya sama Allah, lagi ada kan muslim itu udah tinggal itu ya, bersyukur atau bersabar ya. Jadi dapat musibah yang harus bersabar, lagi nggak punya uang, lagi sulit ekonomi, lagi berat segala macamnya, bersabar dengan banyak kesabaran. Lagi punya banyak amanah harta misalnya ya, dari dulu saya punya prinsip yang alhamdulillah ini salah satu kesamaan ya, saya sama suami itu kita sama-sama meyakini bahwa harta itu cukuplah disimpan di tangan saja ya, bukan di hati kita gitu ya. Jadi simpanlah harta itu hanya di
telapak tangan kita dan bukan di hati kita. Dan ini jadinya gampang banget gitu, alhamdulillah gitu. Jadi ya ini lagi numpang lewat ya gitu. Terus kita tahu bahwa yang namanya rezeki adalah sesuatu yang kita pakai kan ya, kita gunakan gitu. Kalau kalau masih di bank atau apa itu nggak tahu ya gitu gitu. Nah, jadi maksudnya menikmati itu setiap keluarga bahagia kok, saya yakin ya Teh Hani, semua teteh-teteh lain tadi Teh Lulu juga gitu ya, Teh Leni di Positive Istri sama teman-teman lain, teteh-teteh lain yang tergabung, insya Allah semua juga bahagia. Semuanya balik lagi ke mindset kita bahagia. Ada kesulitan ya dihadapi, ada kesulitan ya minta tolong sama Allah gitu ya, dicari solusinya gitu. Amal yaumian apa? Insya Allah setiap orang punya kekuatannya ya. Makanya saya sebenarnya bukan juga yang tuh apa gimana ya bahasanya. Ya maksudnya kita bisa mencontoh sahabat bagaimana berlomba-lomba dengan punya kekuatan amal yaumian gitu ya untuk istiqomah hingga itu yang bisa menjadi bahan bakarnya. Mungkin kalau saya dari dulu yang insya Allah tidak tertinggal adalah sholat duha mungkin ya gitu. Tapi wah betapa banyak mungkin ya teman-teman di sini yang wah bukan sekedar sholat duha ya, misalnya tahajudnya, tilawah, hafalan lain sebagainya. Tapi minimal itu saat kita punya amalan yaumian satu aja yang kita pegang, itu kita lagi melatih diri kita untuk konsisten ya, tetap terkonek sama Allah gitu. Dan itu bisa jadi ini ya, bisa jadi apa namanya, indikator gitu. Misalnya kita lagi lemah banget, aduh selama-lamanya saya ini tuh nggak boleh ditinggal gitu ya. Misalnya itu biasanya tuh sebenarnya itu adalah proses tarbiyah sih. Jadi orang teman-teman bisa melakukannya dengan banyak hal. Misalnya ada teman saya yang keren banget saumnya ya, dia mah wah kuat lah mau saum Daud mau apa jagoan banget lah gitu. Kalau ada yang demen banget sedekah gitu, kalau ada yang tahajud ya benar. Kalau mama saya itu dari beliau gadis sampai hari ini tuh insya Allah setiap hari itu nggak ada ketinggalan tuh tahajudnya gitu. Jadi itu sebenarnya satu pemicu saya juga masya Allah apa bisa jadi doa-doa orang tua kita ya yang membuat kita baik gitu kondisinya sekarang. Betapa inilah apalagi zaman sekarang maksudnya dengan corona ini ya, dengan pandemi ini kita menyadari bahwa sebenarnya kita ini tuh gak ada artinya ya di hadapan Allah gitu. Sedikit aja dikasih ujian virus yang tidak terlihat ini gitu. Kemudian dalam sekejap kita merubah semua kebiasaan manusia yang nggak pernah terbayangkan sebelumnya gitu. Berhenti semuanya manusia. Tadi ya Teh Hani bilang udah siap-siap jadi the new normal tadi gitu. Meskipun udah selesai bisa jadi berubah semua nih tata kehidupan manusia. Bahkan sampai ada yang bilang penanggalan juga mungkin berada dulu ada Masehi sebelum Masehi, kalau ini kali Corona sebelum dan sesudah Corona gitu. Saking perubahan terhadap peradaban manusianya itu besar sekali. Jadi yuk teman-teman insya Allah tanamkan dalam diri kita bahwa kita adalah istri dan ibu yang bahagia. Masalah semua juga punya masalah gitu ya. Kalau mau berhenti dari masalah kata Agim ya meninggal aja ya gitu. Cuman ya sok diurai masalahnya, dicari masalahnya, dicari solusinya, nanti dan berpegang sama Allah. Insya Allah Allah siapkan semua jalan keluarnya. Termasuk kayak kondisi hari ini lah paling mencerminkan ya kalau buat saya, segala hal yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya kok tiba-tiba kejadian, terus gimana kita bisa survive. Nah ini kelihatan sebenarnya sekarang kekuatan kita berpegangnya tuh seperti apa. Banyak yang depresi, banyak ya. Tahu ada yang lihat nggak tuh di kemarin yang diskusi yang lagi viral ya, diskusinya Agim sama Bang Hotman Paris ya. Iya, Di Facebooknya Agim itu kan lucu juga ya, seorang Hotman Paris parno pisan gitu ya. Dia berulang-ulang kali mengatakan, aduh saya parno ini takut kena gitu, saya 45 hari di rumah nggak kemana-mana, tiap hari makan obat segala macam saya makan, padahal nggak ada penyakit yang terindikasi gitu ya, nggak ada keluhan, tapi ya itulah manusia itu kan. Kemudian dia juga bilang, buat apa ya semua kekayaan, udah punya Lambo ya, Lamborghini, udah kekayaan udah nggak terhitung gitu ya, tapi ternyata di rumah pakai baju tidur doang gitu. Nah ya itulah baik lagi kita mau melihatnya di mana. Insya Allah yang paling mulia di mata Allah kan yang paling baik ketakwaannya ya, jadi nggak dilihat yang lain-lainnya. Minta doanya nih buat dari teman-teman semua ya, buat kita semua. Mudah-mudahan Soalnya saya juga tahu ya Kang Hafiz juga lagi berjuang, beberapa kali kontakan sama suami saya sedang iya betul. Saya ngeliat Kang Hafiz semangat banget, dan mungkin memang kalau bukan kita yang mulai siapa lagi, intinya sih gitu ya. Perkara nanti ujungnya berhasil atau enggak, bisa diterapin atau enggak, itu kan perkara lain ya.
Tugas Iya. kita bahwa kita memikirkan umat ini gitu, bahwa ayo masa kita mau diam aja gitu melihat banyak yang bergelimpangan ya. Misalnya tingkat kemiskinan kan udah meningkat sangat besar ya gitu. Mungkin hari ini salah satu kenikmatan kita nih, kita masih bisa ya melakukan kelas kayak begini, masih bisa stay di rumah dengan tenang, masih tahu lah nanti buka pakai apa, sahur pakai apa gitu. Banyak banget ya orang-orang di luar sana yang ya ini mungkin dia bukannya Ramadan ya, saum setiap hari tuh udah puasa gitu buat dia, sampai dia ada yang tuh yang dapat cerita orang saking nggak punya apa-apanya dia udah puasa, bukanya tuh sama promah gitu. Iya. Bayang nggak gitu, saking nggak ada apa-apanya ya gitu. Maksudnya itu kan, aduh, parahnya. Minta ampun ya Allah. Semoga Allah segera ampuni dosa kita semua dan menurunkan pertolongannya gitu ya dengan rahmatnya hingga selesai semua pandemi ini ya. Kita bisa beraktivitas beribadah normal lagi nih, Masya Allah ya, Ramadannya istimewa sekali kita ya. Gitu. Tarawih, nggak ada, ya Allah, itikaf, orang udah pada daftar itikaf di Habibur Rahman tuh udah di ujung, aduh, Masya Allah. Allah Teteh, bilang belum takdirnya. mungkin kalau kita bahas sedikit mungkin ya Hmm. sebelum corona deh ya, kan Teh Iin juga dulu Mm-mm. pertama kali ketemu kan lagi olahraga bareng ya Teh ya. Nah, terus kan biasanya perempuan udah jadi istri ibu Mm-mm. ngurusin diri itu udah nggak sempat gitu Teh, gara-gara sibuk ngurusin rumah gitu, ngurusin keluarga. Kadang jadinya Mm-mm. hal-hal yang sifatnya perawatan diri itu jadinya skip lah. Nah, Teteh bisa ceritain nggak sih sebenarnya apa yang memotivasi Teteh untuk tetap konsisten olahraga, dan apa sih Teh efeknya gitu ke produktivitas mungkin Teteh sebagai ibu sampai akhirnya sekarang punya 5 anak juga tetap masih aktif berolahraga. Dan nanti mungkin sekarang bisa diceritain ya, ada yang nanya dari Teh Indah, katanya boleh nggak sih Teh kasih gambaran secara teknis jadwal harian Teteh itu gimana, membagi waktu antara Teteh sendiri mungkin untuk suami, anak-anak, dan gimana Teteh bisa membagi waktu yang cuma 24 jam ini tapi bisa dapat semuanya. Mungkin itu. Mangga Teh. Oke. Lebih ke ini ya, berarti kebugaran, menjaga kebugaran, perawatan diri ya. Sebenarnya itu memang PR kita ya. Ya karena saat udah tadi bertransformasi, tadinya kita gadis kemudian menikah, akhirnya fokusnya kesibukannya jadi berubah gitu. Kadang kita tuh melupakan gitu. Kemudian misalnya kita hamil, kita berpikir ya udahlah, emang hamil berat badan bertambah, kemudian setelahnya ya kan menyusui, ya kan ngasuh anak, ya lanjut aja ya gitu. Benar tuh Tani. Jadi kita merasa kayaknya nggak punya waktu deh, boro-boro olahraga, gimana ini caranya gitu. Tapi lagi-lagi sebenarnya kalau kita punya niat itu pasti ada jalan gitu. Dan ya itu tadi big why-nya tuh harus kita cari ya. Apa sih, untuk apa gitu ya. Maksudnya kalau saya pribadi, dulu kita ketemu di Zumba ya, Teh Hani Iya ya. Teh. Iya. Tempat olahraga bareng, Teh Hani juga rajin tuh olahraganya. Ya jadi, kalau saya pribadi memang basic-nya, kalau mau dibilang penyuka olahraga banget sebenarnya enggak juga gitu, tapi saya menikmati berolahraga gitu. Dan, tipenya berganti-ganti, maksudnya juga bukan yang, Zumba mania, kemudian yang SKJ saya suka gitu ya zaman SD, pokoknya emang suka lah gitu untuk bergerak gitu. Dan, Saya pernah lihat ini Teh. merasakannya. Saya pernah lihat Teteh di postingannya Curve abis dapat achievement apa gitu. Teteh abis kayak Iya, kemarin lari juga sebelum corona, iya betul. dapat hadiah gitu kan Teh ya. Dapat hadiah, iya betul. Iya, jadi kemarin sempat ikut juga tuh klub fitness perempuan ya gitu. Terus sebelum ini juga kan Hawa Gym sebelum akhirnya tutup juga tempat olahraga juga ya gitu. Terus terakhir belakangan juga sempat lari juga gitu. Jadi ya sebenarnya intinya itu sih, olahraga itu kalau buat saya membuat kita bahagia ya gitu. Itu kan me time ya, tapi balik lagi gitu, maksudnya semua itu memang ada waktunya. Kalau hari ini kita baru lahiran pisan, terus udah bercita-cita pengen bisa lari lagi kayak dulu, itu bisa stres kita gitu. Jadi jangan juga gitu, jadi jangan juga kita mematok sesuatu misalnya, aduh kapan nih saya bisa lari lagi ikutan event, misalnya yang dulunya rajin ikutan event pas nikah kemudian punya bayi jadi di rumah aja. Ada banyak kok cara sebenarnya intinya. Nah itu tadi, kalau berpikir sehat itu kan investasi ya gitu, apalagi kita tahu hari ini banyak paparan lah dari makanan yang tidak sehat atau gaya hidup kita yang serba cepat ya, jadi kita juga mungkin pola tidurnya kurang baik dan lain sebagainya. Kan mau kita
kalau mau sehat ya harus ada usahanya ya. Sama kayak kalau ya sehatnya macam-macam ya, kayak mau mau kulit kita baik gitu, misalnya kulit wajah kita nggak jerawatan, mau kita kulit mulus, itu juga perlu perawatan dari awal gitu ya. Jadi pasti beda. Maaf. Pasti sesuatu yang terawat dengan yang tidak terawat ya intinya gitu. Jadi kalau ingat aja bahwa ini adalah investasi jangka panjang kita. Motivasinya apa? Ya pasti ini adalah mensyukuri nikmat Allah gitu. Allah kan ngasih kita fisik yang sehat gitu ya. Maksudnya fisik yang anggota tubuh yang lengkap gitu. Dan ya kalau buat saya sendiri, saya kepengen banget ngelihat nanti anak-anak saya mendampingi mereka sampai besar ya, sampai mereka menikah, sampai punya cucu itu kan, dan pengennya tetap bisa bermanfaat, tidak jadi beban buat orang lain gitu. Salah satu doa juga jangan sampai jadi ngerepotin anak tuh, nggak kepengen gitu. Jadi sama suami teh, bro kalau bisa nanti kita udah tua mah udah duaan ke mana gitu ya, ibaratnya jangan sampai gitu kena ya qadarullah apapun bisa terjadi, tapi kan ikhtiar kita tadi ya gitu. Sedih kalau ngelihat ada misalnya orang tua sakit yang sampai nggak bisa kemana-mana terus harus dirawat sama anaknya gitu, meskipun dia pasti dia nggak kepengen itu gitu ya, tapi kan kita ngelihatnya aduh buru-buru berdaya untuk orang ya, akhirnya kan jadi membutuhkan bantuan orang gitu. Nah, mungkin itu salah satu juga yuk, dan itu investasi itu kan harus dari awal sedini mungkin ya gitu. Dan kalau buat saya juga salah satu big way-nya adalah permintaan suami ya. Maksudnya makanya kenapa tadi komunikasi itu penting ya, bisa saling nyaman sharing ngomong apa aja. Itu waktu di awal-awal nikah juga tuh suami tuh pernah ngomong nih aku mah permintaannya itu cuma 2 kata dia kayak gitu ya. Nah, yang satu adalah nggak boleh gemuk, satu nggak boleh jerawatan. Sangat jelas ya permintaannya, eksplisit sekali, nggak pakai basa-basi ngalor ngidul kemana-mana dulu tuh enggak, dia kan tipenya kan gitu ya, bueng. Karena memang mama mertua maupun mama saya teh baik menjaga dirinya gitu. Mama mertua dan mama saya tuh saya bilang dua-duanya cantik ya, cantik bukan cantik fisik, maksudnya cantik itu kan relatif ya, banyak mungkin yang jauh lebih cantik lagi dari keduanya, tapi betul-betul menjaga penampilannya gitu. Kemudian tubuhnya juga dijaga gitu keduanya, jadi kita berdua punya role model yang baik gitu ya. Jadi tapi mungkin orang ada yang menganggap oh ini kalau jadi beban, tapi kalau buat saya jadi penyemangat nih. Kan udah jelas ya tadi kan ridhonya ada di suami ya, suami gampang ngomongnya sangat eksplisit gitu, ya udah tinggal dijalanin aja gitu. Jadi dan dia cukup cerewet ya, misalnya tuh kita kalau lagi mau mens tuh kan tiba-tiba jerawatan ya, itu dia suka nunjuk-nunjuk nih apa nih ketahuan. Ketahuan aja itu contohnya. Tapi itu jadi motivasi tuh kalau buat saya. Ayo kita merawat wajah kita, merawat tubuh kita, termasuk bugar tadi. Dan bugar ini kerasa banget, termasuk untuk melahirkan ya gitu. Saya kan tadinya maksudnya di awal nikah alhamdulillah punya anak langsung itu kan 3 pertama jaraknya deket ya, 2 tahun, Aska ke Umar 2 tahun, Umar ke Salman 3 tahun gitu. Habis itu tuh agak lama kan jedanya. Karena tadinya mungkin berpikirnya udah kali ya 3 gitu. Terus pas udah pada sekolah SD, kok kayaknya sepi gitu rumah kata saya gitu. Terus alhamdulillah ya buka IUD, alhamdulillah masih dikasih gitu. Akhirnya Habib lahir 8 tahun kemudian. Itu kan 8 tahun tuh waktu vakum yang cukup lama ya, kebayang nggak? Oh saya udah lagi menikmati apa ya aktivitas saya ngantar anak sana sini, pokoknya benar-benar ya udah di luar banyak kan nih. Kemudian itu buka salon, berarti ngontrol salon, ada galenia juga, ngontrol galenia, pokoknya aktivitasnya udah cukup nyaman di luar gitu. Begitu hamil kan itu setback lagi, bahkan seperti kalau mau dikatakan setback padahal sesungguhnya tidak ya gitu. Itu kan pembelajaran baru lagi, kita kayak hamil awal lagi atau cari ilmu lagi tuh gitu. Hari ini apa sih, kan ilmu berkembang ya, udah 8 tahun kemudian tentang kehamilan, akhirnya kita kenal gentle birth gitu ya, akhirnya kita kenal tentang menjaga fisik dan sampai ikut juga hamil, dan itu ngaruh banget. Maksudnya dalam teorinya kan harusnya hamil 8 tahun kemudian itu harusnya kita fisik jauh lebih menurun kan ya, gitu kalau di teori. Tapi ya karena kita cari ilmu tadi, oh saya tuh malah harus lebih bugar, itu motivasi buat saya harus ngelahirinnya, berarti kan perlu effort lebih banyak. Maka saya pun olahraga selama hamil, rajin juga, yoga prenatal, jalan kaki tiap hari, berenang, pokoknya kira-kira apa yang membuat supaya bisa lancar melahirkan normal gitu. Dan alhamdulillah Allah takdirkannya gitu tadi, tugasnya kan ikhtiar ya. Saya salah satu yang juga nggak pernah lupa tuh Ustazah almarhumah Yoyo Yusroh ya, dulu pernah ikut kajiannya beliau ya, tadi sempat saya sampaikan beliau ini anaknya 11 juga kan ya, dan beliau itu dari masa
kata gadisnya, dia tuh bilang, saya sudah mempersiapkan diri saya untuk punya anak banyak. Jadi Masya Allah beliau ini ahwat yang visioner ya gitu. Jadi saya pengen bahwa saya melahirkan generasi yang banyak gitu ya, melahirkan anak banyak, berarti saya harus mempersiapkan rahim saya jadi rahim yang sangat sehat. Gitu. Itu udah mikirannya tuh kayak gitu. Maka dia tuh sama sekali nggak makan bakso gitu dulu waktu lagi ngisi ceramah tuh ya. Dia bilang, saya tanda kutip mengharamkan bakso gitu buat dirinya karena dia berpikir itu makanan nggak sehat, nanti bisa bikin rahim saya nggak sehat. Gimana saya bisa melahirkan banyak anak kalau rahim saya nggak sehat? Itu salah satu contoh ya bahwa setiap orang ini kalau udah punya tujuannya itu pasti akan sekuat tenaga ya mengupayakan dirinya gitu. Tadi aktivitas hari apa aja sama aja ya Teh Hani sama muanya kok, kan kita punya peran domestik, kita punya peran di luar gitu. Ya, punya anak-anak juga yang tetap harus diurusin. Intinya mah jangan stres sama waktu, maksudnya sama saklek, waktu yang saklek itu biasanya tuh itu sumber potensi stres tuh di situ nanti. Aduh, kenapa udah jam segini kok ternyata ini ya kelewat kok ini belum ini. Wah, tentuin aja apa poin di hari itu gitu. Misalnya kita punya hari itu kita yang terpenting apa sih gitu yang harus beres. Ya kalau harian mah kan udah jelas ya namanya ibu-ibu mah ya gitu kesibukan itu insya Allah lah. Waktu kan sama semua orang dapat 24 jam juga ya. Dan betapa saya mah belum apa-apa Teh Hani ya, masih banyak banget umahat-umahat kita yang Masya Allah gitu ya, betul-betul udah kita di anggota dewan anaknya banyak, tapi juga dia penghafal Quran ya. Bu Mia ya salah satu contohnya. Tuh saya video itu gimana dia anggota dewan rapat yang gak ada berhentinya gitu, tapi waktu untuk menghafal Quran, nah itu prioritas beliau memprioritaskan waktunya di situ dan tercapai. Maka sebenarnya kalau kita memprioritaskan apa yang kita harapkan, kita inginkan terhadap sesuatu, bisa kok insya Allah ya. Masing-masing berjuang dengan tadi ya dikatakan Teh Hani amalan terbaiknya masing-masing ya, yang sesuai kondisinya masing-masing gitu. Jangan stres, tetap bahagia. Ada suaranya? Teh terkait aktivitas, ini salah satu kuncinya adalah keberkahan waktu ya Teh ya. Setiap orang itu kan waktunya 24 jam, tapi ada yang waktunya berkah sehingga di satu hari itu dia bisa mengerjakan banyak hal, tapi ada juga yang waktunya nggak berkah, jadi 24 jam itu jadinya keteteran gitu. Kalau misalnya ngelihat ulama habis ya. Iya betul. Kalau ngelihat zaman dulu kan ulama-ulama misalnya kayak Ibnu Qayyim gitu kan, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tuh kan kalau saya lihat tuh ilmunya baik banget ya Teh. Dia ngomongin tentang kehidupan di dalam kandungan juga, tapi ngomongin psikologi juga. Kok bisa waktunya sama kayak kita tapi ilmunya luas. Nah, itu mungkin lebih ke keberkahan waktu ya Teh ya. Dan tadi terkait aktivitas mengurus perawatan diri, dicari lagi why-nya apa ya Teh. Kalau misalnya diminta sama suami, itu mah udah kayak bagian dalam rangka ketaatan kepada suami ya Teh ya. Jadi kalau misalnya suaminya mah bebas, sok aja lah, mau kayak gimana pun juga, saya mah orangnya, misalnya suaminya gitu ya, Teh bilang, mencintai istriku ini apa adanya. Tapi ya, kalau menurut saya, itu kan bager ya kan tipe tadi ya, suami kan beda-beda. Ya misalnya ada yang, nggak apa-apa, gemuk juga nggak apa-apa. Ini bukan terlepas dari gemuk dan kurus, lebih baik kan itu pilihan, ada yang suka misalnya seperti itu. Tapi di luar itu intinya, Mak, kalau kita berpenampilan menarik, kenapa enggak ya gitu ya buat suami kan tadi investasi nikah ini panjang banget gitu ya, yang menarik di luar sana banyak banget ya. Gimana cara kita membantu suami kita menjaga pandangan gitu. Makanya boleh tuh ngobrol, kalau udah enak ngobrol sama suami kan bisa ya nanya-nanya ya, sukanya kayak apa sih gitu ya, sukanya istri yang kayak apa. Nah itu kalau kita komunikasi anak tuh hal kayak gitu nggak akan aneh gitu ditanyain. Tapi memang pada kenyataannya tuh masih banyak ya, misalnya teman-teman juga mau nanya apa ke suami, misalnya bahkan dia nggak tahu gaji suami berapa, misalnya begitu ya kan. Ada aja sih yang kayak gitu dan emang nggak harus tahu juga, tergantung kan ya. Kalau misalnya karena saya sama suami biasa terbuka berkomunikasi di awal, kita bisa diskusi apapun, kita bisa ngobrol tentang apapun, bisa sharing apapun gitu, dan itu alhamdulillah tidak ada hambatan. Tapi itu nggak serta-merta gitu, itu benar-benar harus dibangun dari awal nikah, pelan-pelan membuka diri. Kan kebayang ya kita kayak gini diceritain, jangan ya ini remeh nggak sih, ini bahasan yang
bagus nggak sih? Itu kan masih banyak gitu ya, tapi jadi kalau banyak barrier kayak gitu ntar ada juga misalnya teman suami yang dia bingung mau ngobrol apa sama istrinya karena berasa nggak nyambung gitu. Saking udah kejauhan ya, misalnya dia mau cerita kantor, aduh istri saya nggak bakal ngerti kantor. Itu apa namanya, salah satu juga jangan sampai kita begitu. Coba bantu, coba buat diri kita menjadi orang yang nyaman tuh buat suami kita. Kalau saya salah satunya juga belajar dari ibu saya mungkin ya. Ibu saya kan lulusan SMA aliyah ya, pesantren. Ayah mamah itu dua-duanya pesantren. Ayah pesantren Tebu Ireng, mamah pesantren perempuannya. Tebu Ireng perempuan gitu. Nah terus mamah lulusan aliyah saja sebenarnya SMA gitu. Ayah S1 di YIN sini Bandung. Kemudian kan pada peran publik saya ditakdirkan untuk jadi anggota DPR ya, DPRD, jadi DPR pusat, terus juga jadi terakhir kemarin beliau sempat jadi duta besar Lebanon itu ya, tapi udah selesai. Itu kebayang nggak sih mama yang SMA ya gitu kan mendampingi kan pengetahuan SMA tuh gimana tiba-tiba harus jadi anggota yang tinggalnya di Pasuruan, Jawa Timur, kampung, desa, ayah juga kampung ya Pekalongan, Jawa Tengah, tapi kemudian hidup di Bandung dan memulai karir di sini, kemudian begitu gitu maksudnya menjalankan peran publik itu kan kebayang effortnya mama belajar untuk bisa mengetahui apa saja sih bahan diskusi yang bisa diomongin sama seorang anggota gitu, sehingga ya itu bisa berdiskusi apapun dengan mama gitu. Itu pertama wah baca koran zaman dulu ya, maksudnya belum kayak bener-bener deh biar bisa nyimbangin, biar bisa jadi teman diskusi. Dan ya itulah sebenarnya menikah ya, kita bertumbuh bersama gitu. Jadi jangan mau kita ada yang ketinggalan gitu. Jadi tapi ini makanya dilihat karakternya, sebenarnya ada faktornya, pasti ada banyak, ada basic latar belakang keluarga, misalnya ada yang tipe suami yang pokoknya istri tuh jangan terlalu banyak tahu, udah cukup aja pokoknya kamu dikasih gaji bulanan udah diem. Itu ya, misalnya ada yang tipe-tipe seperti itu. Balik lagi nih, kalau komunikasinya terbangun dengan baik, kita bisa saling ngobrol apakah itu oke saja diterima oleh kedua belah pihak. Dan apakah yang begitu nggak boleh? Boleh aja kalau itu. Toh banyak banget kok keluarga yang tetap panjang usianya gitu dengan konsep begitu kan banyak ya, dan baik-baik saja buat mereka, it's okay gitu. Lagi-lagi tidak dalam perdebatan mana yang lebih baik gitu. Jadi mengambil benang merahnya di situ, kita jadi istri yang support, yang tidak menghambat ya gitu. Ya. Gitu mungkin. Ada yang nanya nih Teh, jadi katanya dia lagi punya masalah nih, jadi katanya tuh dia sebenarnya udah nurutin kata suaminya untuk nggak kerja, tapi kalau lagi capek suaminya tuh kayak suka mungkin mungkin bukan ngeluh ya, tapi kayak cerita ini bayar rumah kontrakan gimana ya, soalnya uangnya misalnya kurang, padahal saya udah saya juga harus ngisi uang yang beliau kasih, kebutuhan juga sebutnya rinci, cuma katanya suaminya juga mengakui kalau lagi banyak kebutuhan. Nah, itu gimana Teh menyikapinya? Apakah jadi ibaratnya suaminya pengen dia kerja, pengen dia di rumah, tapi ketika ada kebutuhan dia kayak cerita sama istrinya. Nah, sebenarnya sikap perempuan tuh harus seperti apa Teh ketika kayak gini kondisi seperti itu? Betul. Ya cukup banyak ya potret begini, apalagi tadi ya terkait ekonomi ini nggak bisa kita anggap remeh ya, karena tadi di awal saya sampaikan banyak terjadi masalah di rumah tangga terkait ekonomi gitu. Dan yang agak mengerikan ya, kita hidup di zaman cepat milenial hari ini, orang tuh menganggap generasi muda sekarang ya, cukup saya amatinya, banyak yang menganggap lembaga pernikahan itu seperti tempat kerja gitu loh. Jadi kalau kita udah nikah, aduh nggak cocok deh sama kamu, resign lah saya gitu. Jadi makanya gampang banget orang akhirnya beraya. Itu balik lagi kalau nggak punya ilmunya, dalam artian tujuan tadi menikah mindsetnya apa sih, untuk ibadah, untuk jadi ya. Dan ya karena itu generasi sekarang terbiasa dengan mudah, aduh kalau susah tinggalin. Nah, hidup dengan begitu dia serba quick gitu, serba cepat, nggak suka bisa pergi gitu ya, main game over tinggal ulang lagi, pokoknya benar-benar berbeda mungkin dengan dahulu kita dibesarkan yang lebih sabar terhadap proses gitu. Sekarang kan karakter konsumen juga sangat mudah memberi masukan, misalnya nggak cocok langsung protes di sosmed, wah ya kita komen juga banyak, bebas apapun. Itu balik ke situ dulu, artinya ini soal ekonomi ini sesuatu yang sebenarnya ini salah satu ujung-ujungnya aja gitu ya dalam bumbu-bumbu kehidupan rumah tangga, yang balik lagi intinya tuh tadi di komunikasi gitu, bagaimana bisa terbangunnya. Nah banyak kok memang, jadi antara suami
punya cita-cita pengen menafkahi full istrinya. Udah cukup saya aja yang kerja gitu. Istri nggak usah. Tapi ternyata kurang gitu ya. Nah, terus ya mau nggak mau dia, kan pasti kita sebagai istri, aduh ya Allah masa sih nggak bisa bantu. Nah, nih kalau komunikasi baik kan kita bisa tanya ya, gimana, apakah perlu misalnya saya jualan online misalnya, kan banyak banget yang sekarang misal jualan online gitu. Iya. Nggak ada lagi ya. Bentar. Ada habis. Ya itu mungkin bisa ditanyakan ke suaminya gitu, apakah mau nyapa assalamualaikum. Habib ya, Habib ya. Tunggu ya. Habib 5 tahun puasa nih tante, alhamdulillah. Alhamdulillah. Amat berarti. terus. Masya Iya. Allah. Tadi ya Umi. Oke, Umi ini dulu ya. Ya itu, jadi boleh teh misalnya apa ya, kalau saya jangan lupakan doa ya, kita sebagai istri teh punya senjata doa istri, mendukung suami juga. Jadi doa terus sama Allah, minta dibukakan rezeki, doa juga suami kita juga dimudahkan. Dan ikhtiarnya gimana, kita coba ngobrol sama suami, tapi hati-hati, suami ini laki-laki kan egonya tuh besar banget ya, dia pasti nggak suka untuk terlihat lemah gitu di depan kita gitu. Dan itu juga balik lagi ya, ada mungkin basic keluarganya dibesarkan seperti apa, itu sangat berpengaruh sama kepribadian seseorang gitu. Makanya jangan aneh juga kalau sekarang tuh saya banyak nemuin orang yang mau menikah itu hingga perlu melakukan healing dulu ya Teh Hani gitu, Ya, karena ya. punya misalnya pengasuhan yang lain gitu sebelum, jadi dia merasa harus dibereskan dulu. Itu ikhtiar ya, ikhtiar dalam upaya pengen jadi istri yang baik, pengen jadi suami yang baik gitu. Tapi ya itu, kita harus mau membuka diri terhadap ilmu, belajar perubahan. Tadi gimana ya menyikapinya, coba ngobrol dari hati ke hati sama suami. Kita yang paling tahu gimana sih ngobrol sama suami yang kira-kira tidak menyinggung dirinya gitu ya, tidak menyinggung egonya gitu, bahwa tidak, jadi bukan diremehkan ya, misalnya tuh kan kalau emang nggak bisa ngomong atuh misalnya aja, misalnya nggak begitu gitu bahasanya, tapi kira-kira kita bisa cerita tuh, kok temen ada yang jualan online, misalnya ya, kalau kesempatan kita nggak boleh keluar rumah, ternyata yang memungkinkan mungkin jualan online, jadi dropshipper aja ya yang nggak keluar modal misalnya, boleh nggak saya belajar itu, misalnya bahas gitu aja dulu sambil melihat responnya apa gitu. Nanti keteteran, kan beda-beda itu, ada banyak cerita teman-teman online nurse itu yang awalnya dimulai dari suaminya sama sekali nggak boleh gitu ya, terus tapi pas nyoba loh kok malah jauh lebih besar misalnya hasilnya, ternyata dapat rezekinya. Kita harus melihat bahwa suami istri ini satu tim gitu. Kita kalau saya juga percaya jadi bahwa rezeki kita misalnya rezeki suami kita hari ini besar, itu juga ada mungkin rezeki kita di dalamnya gitu kan ya. Begitupun sebaliknya, ternyata di sebuah keluarga istrinya yang kalau dia jualan segala macam laku, penghasilannya banyak, tapi kalau suami yang kerja di mana-mana kok dia nggak ngasil sepintas seperti kelihatannya kayak gitu. Yang pertanyaannya udah dilakukan ikhtiar atau belum gitu. Sepanjang keduanya ikhtiar, kemudian saling ridho, kemudian bisa saling support, itu kan nggak masalah ya. Balik lagi tadi, nggak ada yang terzolimi, anak-anak masih terpantau. Malah saya ada juga tuh teman onliners yang cerita waktu dia ngotot sama suaminya pengen banget bisa jualan online, suami bilang ya udahlah tapi jangan beban ya. Ya enggak, tahu-tahu pas di online itu dia keteteran semuanya. Kan beda-beda skill orang ya. Pas online tuh dia jadi megang handphone wae, rumah nggak kekerjain, terus anak juga apa baliut gitu. Terus akhirnya sampai dia memutuskan, saya nutup dah toko saya udah 1,5 tahun gitu ya, karena dia merasa ini semua gitu. Itu balik lagi, beda lagi. Jadi kita mungkin bisa dibicarakan lagi sama suami, pelan dicari sebenarnya kemungkinan apakah yang bisa untuk kita sebagai istri, wajar kan tim tadi ya, kita pengen support banget, kasihan gitu misalnya suami pengen bantu. Nah tapi kalau emang suami bilang enggak usah, ya udah berarti doa aja yang banyak gitu. Mungkin sambil berjalan, karena sebuah keputusan, sebuah cara pandang, saya belajar banget kok, itu juga bertransform ya sepanjang kita pernikahan ini gitu. Kita yang dulu beda dengan kita yang sekarang, kayak jadi lagu ya. Yang sadar itu emang benar gitu ya, kita yang dulu beda sama kita yang sekarang, suami kita yang dulu juga beda sama kita sekarang. Dan kan saat udah menikah jadi satu pakaian tadi ya, kita nih saling kalau saling mewarnai gitu, saling menularkan gitu. Yang tadinya ya kayak contohnya suami saya koleris banget, saya pragmatis parah gitu. Itu kan kebayang ya gitu, perpaduan yang sangat ujung di ujung gitu. Tapi ternyata bersatu bisa saling membantu menularkan, ternyata berubah gitu. Jadi kalau dulu kita punya pendapat A, bisa jadi tuh sekarang enggak gitu. Ya kan itu bukan hukum Allah ya, maksudnya pendapat itu kan bisa berubah seiring dengan pengetahuan kita, dengan ilmu kita, pengalaman hidup kita gitu. Nah, itu bertumbuh bersama
Ya. Teh satu lagi Saat teh. kita ngobrol bareng, komunikasi. Gitu. Oke. Satu lagi pertanyaan sebelum nanti ini. Mm-mm. Pertanyaan gini teh. Jadi sebenarnya teh mending kita taat sama suami atau taat sama orang tua dalam rangka birrul walidain setelah menikah nih teh. Ini ada pertanyaan kurang lebih pertanyaannya apa namanya gambarnya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita disuruh milih nih teh, taat sama suami atau kita lobby suami supaya kita bisa nurutin keinginan orang tua dalam rangka birrul walidain. Ya sebenarnya dua hal yang harusnya nggak dipertentangkan ya kalau kita menikah, tapi harusnya gini, balik lagi semua kembali sama ilmu gitu. Saat kita memahami ilmunya, kemudian keluarga kita tahu ilmunya, suami kita tahu ilmunya, insya Allah porsinya jelas gitu. Buat kita seorang perempuan yang sudah menikah, tentu saja nomor satu ya suami gitu kan ya. Gitu. Jadi ya kita kalah tuh orang tua kita gitu, mau orang tua mau apa ya kita udah ada suami. Nah balik lagi ada orang tuanya ngerti nggak gitu kan ya. Ya kalau orang tuanya paham agama, dia pasti akan tahu saat anak perempuannya diambil orang, tanda kutip menikah, maka sudah selesai gitu. Dia nggak punya lagi hak lagi terhadap anaknya, udah disilahkan gitu maksudnya. Dan seharusnya tidak mempertentangkan antara, ada kata-kata misalnya, pilih ibu atau suami, atau pilih ayah atau suamimu gitu. Nah, itu pasti karena keterbatasan ilmu gitu. Nah, sedangkan bagaimana di lapangan ini tuh banyak banget yang kayak begini. Nah, karena tadi kita mau bertumbuh dengan suami, kita bangun komunikasi dengan baik, itu insya Allah kita akan nemu celah-celah jalannya ya untuk kita bisa ada masalah apapun tuh bisa dibawa gitu. Kayak tadi contohnya, apa kita ngerayu, saya kurang tahu maksudnya detail permasalahan seperti apa teknisnya ya, tapi kita bisa baca setidaknya misalnya, oh ini kan birrul walidain, berarti kan seharusnya kebaikan, tapi kok nggak cocok sama suami. Ini apa nih? Ada miskom nih, gitu kan ya. Harusnya kan kalau itu birrul walidain, itu kebaikan, harusnya suami kita dukung dong. Nah, kalau nggak dukung teh apa yang salah? Apakah nggak tersampaikan infonya secara menyeluruh? Ataukah ya pasti ada missingnya ya di situ. Nah, harusnya kalau itu komunikasinya baik, beres ya yang kayak begitu gitu. Dan terus ya ini peran-peran setiap kita hidup tuh banyak banget dicokokin dengan bahwa mertua vs menantu tuh selalu berantem, ya nggak? Nggak kan suka rada serem ya mau nikah teh, aduh nanti mertua teh. Karena saking banyaknya di lapangan tuh orang yang nggak cocok gitu mertua menantu teh berantem atau sama ipar gitu ya, frame-nya udah begitu, atau kalau anak ibu dengan anak laki-laki, misalnya kita dengan mertua perempuan karena si ibunya merasa anaknya diambil gitu ya misalnya contohnya. Nah ini kalau dikembalikan kepada ilmu mah insya Allah enggak gitu. Mungkin kalau bisa share kan, suami saya kan anak laki-laki satu-satunya ya di keluarga, saya pernah cerita juga kayaknya sama Teh Hani. Nah jadi kebayang tuh anak laki-laki satu-satunya di keluarga, kakak adiknya perempuan gitu. Saat kita belajar Islam kita tahu bahwa anak laki-laki itu adalah milik ibunya, ya enggak? Gitu. Jadi saat kita menikah saya tuh udah kebayang bahwa saya ini akan selalu berada di bawah urutannya tuh ada di bawah mama mertua gitu. Saya nggak akan meminta hak saya untuk naudzubillah, jangan sampai saya membuat suami saya pilih saya atau pilih ibu mertua gitu. Justru tugas saya adalah mendukung tugasnya suami untuk menjalankan tugasnya sebagai anak laki-laki yang berbakti gitu. Nah kalau frame ini kita pahami dari awal, maka kita nggak akan jadi saingan ya sama mertua gitu. Justru nanti meskipun misalnya mertuanya yang tipenya, misalnya di awal tuh suami saya pas ta'aruf tuh suami udah ngomong, punten nanti hati-hati sama, bahasanya ini hati-hati ya, maksudnya karena ibu mertua saya koleris ya tipenya, jadi banyak banget yang kurang cocok sama beliau gitu. Saya tuh diwanti-wanti gitu, nanti kalau ketemu mama saya yang ini aja ya, yang sabar, yang baik-baik gitu bahasanya. Tapi saya tuh mencoba melihat, oh iya, ya wajar ya, maksudnya bagaimana seorang ibu punya anak laki-laki, disayang banget, terus sekarang pindah gitu tinggalnya di Bandung, nggak di Jakarta lagi dengan beliau, kan pasti merasa terambil gitu. Nah itu justru kalau saya ngingetin misalnya, Bi udah nelpon mama belum gitu, bawain oleh-oleh, akhirnya kan malah gak usah disuruh, malah sekarang Mbak Ipar sama Ade Ipar tuh bilang, ini mama malah lebih sayang Iin gitu misalnya daripada kita gitu, sampai ada statement seperti itu. Intinya kalau kita menempatkan semua sesuai Allah ajarkan, itu ngikut gitu semua. Akhirnya orang kan ngeliat juga ya jadi sayang gitu, kok ini kok lebih sayang sama saya daripada anak saya sendiri misalnya seorang ibu mertua begitu. Makanya dia nggak akan merasa terancam bahwa anaknya akan diambil oleh mantunya gitu. Bukan, tapi justru wah ini dia malah jadi lebih sayang sama saya setelah menikah.
itu. Iya, Udah bangun, baru bangun tidur. aku tidur justru teh. Berapa usianya, Han? Sekarang 2,5 teh. 2 tahun 5 bulan. Baru mau tidur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya itu mungkin itu aja sih ya Teh Hani ya. Jadi kembali coba dievaluasi deh kenapa bisa ada pertentangan antara dua kebaikan gitu. Mau birrul walidain kok bisa suami nggak setuju teh kenapa gitu ya kan. Jadi sampai harus ada pilihan taat sama siapa gitu. Harusnya justru suami mendukung saat kita birrul walidain. Komunikasi dilapangkan lagi sama itu tadi kita harus belajar sama-sama nih jadi istri jadi mantu ya. Jadi memastikan lah misalnya keluarga orang-orang sekitar kita ini punya pemahaman ilmu. Karena konflik tuh biasanya karena nggak ada ilmunya ya. Itu ada teman saya Allah sampai stres karena gitu misalnya ibunya tuh dikit-dikit panggil suaminya gitu. Pokoknya karena merasa miliknya gitu ya. Jadi anak laki-lakinya ini mikir, pokoknya kamu kalau ada gaji tolong beliin mama ini ya. Beliin mama ini. Karena merasa udah nyekolahin kok sekarang enak banget nih udah berpenghasilan kok malah ngebiayain anak orang misalnya gitu. Itu kan pasti karena nggak ada ilmu ya, nggak ada ilmu agama gitu. Kalau ilmu agamanya baik dia akan merasa waduh ini anak saya yang lain menantu itu kan anak kita anak juga ya seperti saya juga kita menganggap orang tua mertua kita adalah orang tua dan harus sayangnya sama. Awalam bisawab ini. Teh terakhir teh sebelum nanti kita tutup karena mungkin bentar lagi juga udah mau asar teh. Jadi katanya ada yang nanya nih teh. Ya, misalnya kita ngelakuin suatu, tapi kita tuh baik kelas, tapi suami katanya senang gitu teh. Nah itu gimana teh kalau ibadahnya? Apakah untuk dapet ridho itu kita harus dari hati dulu gitu teh? Misalnya lakuin apa ya? Tuh gitu katanya kita tuh ngelakuin satu tapi suaminya tapi senang gitu teh. Jadi iya itu bagian dari perjuangan ya mungkin ya gitu. Tidak semua ibadah mudah dilakukan gitu kan ya. Kalau ini misalnya balik lagi nih kita nggak suka ya nggak ikhlas gitu tapi suami suka gitu. Ini sebenarnya sayang banget ya gitu. Gimana tuh biar bisa kita ikhlas suami suka, gimana biar yang kita tidak ikhlas suaminya oke. Jadi itu kan ya sebenarnya balik lagi komunikasi gitu. Ya kalau untuk di awal akhirnya kalau sampai kita bisa melakukan sesuatu dengan tidak ikhlas karena suami suka berarti ada yang ganjil lagi tuh. Ada yang tidak tersampaikan sebenarnya apa sih yang kita kalau saya hari ini mungkin sudah pada tahap mas suami yang nggak suka tuh bisa diomongin gitu, misalnya aduh aku nggak suka deh kalau kamu tadi gini gitu ya misalnya itu dengan entengnya udah bisa disampaikan begitu pun suami misalnya ngeritik nih aku nggak mau ya nanti lain kali ada begini lagi. Nah itu emang nggak enak ya mau namanya kritikan itu masukan itu mau disampaikannya dengan manis-manis mau disampaikannya dengan bentakan mau sampaikannya dengan langsung to the point semua itu manusia nggak suka untuk dikritik gitu. Tapi kan kita nggak bisa baca pikiran orang ya gitu yang man from Mars, woman from Venus kan ya salah satunya komunikasi harus sangat terbuka gitu. Kita ada nggak suka boleh disampaikan. Kok bisa nggak ikhlas deh? Kenapa? Karena nggak suka gitu atau karena tapi ya kalau kita niatnya cari ibadah ya susah-susah nggak ikhlas ya udah jalanin sambil doa sama Allah biar bisa jadi ikhlas misalnya kalau itu pilihan nggak bisa ngomong ya kalau saya mungkin lebih memilih ngomong aja gitu dicari cara biar nanti ada lain nggak yang ikhlas yang bisa kita lakukan dan itu membuat suami senang gitu ya. Karena harus ini ya teh, maksudnya harusnya sih kalau dalam pernikahan sama-sama senang ya teh, tidak ada yang dikorbankan harusnya kayak gitu ya teh. Ya itu yang buat kita bisa berumur panjang insya Allah maksudnya ya berjangka membuat pernikahan ini kita ngedumel satu biarinlah satu setelan aja gitu itu teh menumpuk bertahun-tahun kita nggak tahu loh meledaknya akan seperti apa gitu. Makanya sebaiknya adalah kalau bisa ya kecuali emang saya mau udah biasa lah dipendam aja nggak apa-apa saya ikhlas ya itu ya baik juga kalau memang menyukai peran itu dengan terus berdoa sama Allah ya pahala Allah berikan gitu. Tapi kira-kira nih kalau kita masih punya cara untuk kita bisa win-win solution ya dalam artian kan gak ada ruginya ya kita membangun komunikasi tadi saat kita tahu apa yang disuka, apa yang tidak disuka, apa yang berat buat kita. Solusinya bukan juga saat
kalau kayak gitu berarti semua diomongin dong, nggak bisa kita taat. Frame kita satu tadi, kita taat ya sama suami. Kan paling enak tuh kita taat sama suami, terus kita melakukannya dengan ikhlas ya, dengan baik, dengan bersemangat gitu. Kalau ternyata ada yang dilakukannya susah payah tuh, ayo apa nih yang salah? Oh kitanya yang kurang ilmu, harus banyak belajar lagi biar jadi ikhlas kah? Atau caranya kah? Atau jenis amalannya kah? Gitu. Kan ada banyak pilihan ya, insya Allah gitu. Jadi boleh dicoba runut lagi gitu. Tapi intinya kalau kita tetap memilih pun terjadi nggak enak tapi taat sama suami, itu pahalanya udah besar. Insya Allah, ya Teh. Teteh mungkin terakhir sebelum kita tutup, tapi pengen nih dapat pesan-pesan terakhir dari Teh Iin untuk mungkin yang masih belum menikah, kira-kira apa nasihatnya, dan buat kita juga yang sudah menikah dan sedang mungkin ada yang menanti anak juga, dan buat kita juga yang sudah punya anak dan mungkin pengen nambah tapi takut, mungkin ada pesan sebelum nanti kita tutup terakhir. Kira-kira apa nih Teh? Ya apa ya, mungkin sebenarnya ini ya, kita itu bahagia itu sebenarnya di tangan kita ya, kita yang memutuskan sendiri apakah kita mau bahagia atau enggak gitu. Kita akan capek kalau kita berharap sama orang ya, apa ya kan, orang itu makhluk ya, salah satunya berharap kita kan ya sama Allah gitu. Jadi apapun yang kita alami hari ini, kesulitan apapun itu pasti deh banyak banget yang tidak sesuai ekspektasi gitu. Misalnya orang yang tadinya menikah, kemudian dia pengen menikah dengan harapan ABCD, ternyata pas nikah zong ya, semuanya tidak sesuai gitu, bukan ABCD yang didapat, XYZ gitu ya misalnya gitu. Itu kan ngeri banget, itu akan berbahaya gitu ke depan. Makanya kita coba belajar untuk kita memilih kita mau menjadi bahagia, maka lakukan yang terbaik gitu ya untuk kita bahagia tadi dengan ketaatan, terutama ini ketaatan kepada Allah. Nah kalau soal saya mau ini sedikit tentang takut menikah atau ya gitu. Jadi saya ada pengalaman, ada teman saya tuh beliau sudah pernah menikah, kemudian punya anak 2, qadarullah bercerai gitu. Teman SMA ya. Beliau ini pemahaman agamanya biasa, jadi artinya menempuh dulunya pacaran dan lain sebagainya. Kemudian kan kebayang ya, udah 5 tahun membesarkan anaknya sendirian. Terus orang-orang kan pada bertanya, kamu teh selama ini bukan gak udah nunggu 5 tahun, artinya setelah dia berpisah itu kan, kok kamu emang nggak pengen nikah lagi? Itu anak-anak apa nggak butuh ayah dan lain sebagainya. Pasti ya fitrahnya kita sebagai perempuan kan kita butuh pemimpin, butuh kawam gitu. Tapi dia nggak berani gitu untuk menikah. Kenapa? Karena wajar ya, pasti trauma, dia sudah pernah mengalami trauma kegagalan pernikahan sebelumnya, dan saya yakin banget itu sangat berat gitu buat dia, sehingga dia memilih untuk beraktivitas lain, apa-apalah untuk mungkin dia berpikir saya bisa kali ya, apalagi anaknya masih kecil-kecil gitu, hingga akhirnya saya cukup terkejut bahagia gitu, terakhir berapa bulan lalu itu beliau akhirnya menikah dengan cara ta'aruf ya, padahal tadinya bukan orang yang mengenal itu. Dan beliau bercerita, sempat ngomong gitu bahwa ya itu sekarang berhijrah ya, dia mengaji mengkaji Islam, dan salah satu hidayahnya dia dapat di satu forum ta'aruf gitu. Dia tuh nggak bisa habis pikir gimana sih orang bisa menikah dengan cara ta'aruf gitu. Hari gini, zaman modern gini, banyak banget topeng ya, banyak banget, kita tuh nggak ngerti gimana sih orang yang benar-benar baik, orang-orang yang benar soleh tuh yang mana kok berani-beraninya gitu menikah, hingga itu juga membuat dia berat untuk menikah. Tapi dia tersentil pada sebuah kajian di ta'aruf saat ustadznya itu saat berbicara talim, dan ustadznya bilang, janganlah kita menikah untuk mencari kebahagiaan, tapi menikahlah karena kita taat pada Allah. Nah itu kemudian entah mungkin beliau dapat hidayahnya di situ, sampai beliau berpikir, ya Allah, salah satu hal yang membuat dia takut untuk menikah ya belum mau itu karena dia berpikir, bisa nggak nih next pasangan saya ini membahagiakan saya gitu ya, arahannya ke situ gitu, saya bisa jadi bahagia nggak nih gitu dengan saya menikah lagi gitu. Ternyata loh, jangan nikah untuk cari bahagia, nanti repot gitu. Pas kita merasa aduh kok parah nih, gue nggak bahagia, terus udah deh kita memutuskan. Tapi menikah karena kita taat pada Allah, balik lagi tuh tadi sama ujungnya, kita nikah karena ini buat ibadah gitu. Maka seoptimal mungkin kita akan mengupayakan biar bisa menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya gitu. Mungkin ya tadi, kebahagiaan itu adanya di tangan kita, kita nggak bisa meminta orang lain untuk membahagiakan kita gitu. Meskipun kalau dalam konteks pernikahan itu akan menjadi hubungan yang timbal balik, nggak bisa cuma satu pihak, nggak bisa cuma kita saya mau bahagiakan suami saya terus, tapi suaminya nggak membahagiakan,
istrinya gitu, itu pasti ada satu waktu timpang juga. Itulah kembali lagi komunikasinya, berpegang teguh sama Allah gitu, belajar terus ya, jadi saling bertumbuh bersama, saling mengingatkan bersama karena ibadah terpanjang seumur hidupnya. Walau bisawab, punten dengan segala keterbatasannya ya, Teh Hani dan teman-teman. Dulu Teh Leni positivistry. Mudah-mudahan makin barokah perjuangannya. Makasih Teh sharing-sharingnya. Alhamdulillah. Sama-sama, atur nuhun semua. Mungkin karena kita udah mau masuk asar juga, jadi kita akhiri forum ini ya dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Dan doa akhir majelis. Teman-teman boleh di-unmute dan mungkin kalau ada yang mau mengucapkan terima kasih buat Tein, mangga ya. Kita foto dulu ya, Len? Ya, foto dulu Teh. Kita foto dulu ya, boleh dibuka videonya yang mau ikutan foto, kalau misalnya yang enggak juga nggak apa-apa. Iya, teman-teman boleh. Kita foto bareng ya. 3, 2, 1. Boleh dinyalain dulu mungkin videonya teman-teman. Boleh. Mangga yang Nyalain dulu videonya. Yang mau ikutan foto. Terima kasih sudah diundang ya. Ya. Tei, terima kasih Silaturahim, banyak alhamdulillah. sudah mau datang Iya. di kelas kita. Ya, Jangan kapok ya, Teh. nuhun sami-sami, ini rezekinya saya malah bisa belajar. Ya, nuhun. Bentar, Teh, bentar. Semangat terus ini, barokallah. Foto Amin, doanya Teh. ini karena banyak jadi ada screen-nya ada banyak. 1, 2, 3. Siap. Oke. Yang keduanya, bentar. 1, 2, 3. Oke, satu lagi. Ya. Bismillah. Alhamdulillah. Barakallah, selamat atas karyanya ya, positif istri supaya dakwahnya makin berkembang. Amin. Ya, teman pisan, Teh. Ilmunya Mudah-mudahan bisa ngisi lagi ya, Teh, di kelas kita. Enggak, insya Allah dengan senang hati. Ya. Kasih teman-teman juga ya yang sudah bergabung hari ini. Mohon maaf kalau misalnya tidak semua pertanyaan bisa dijawab karena pertanyaan yang masuknya banyak sekali. Jadi tadi sama saya di satu-satuin kira-kira mana yang pertanyaan yang mirip-mirip gitu Teh. Jadi lumayan banyak, ada sekitar 20 lebih pertanyaannya. Iya. Kayaknya kalau dilanjut nggak akan sampai maghrib lagi. Iya. Ya benar-benar. Makasih ya Tein, Teh. Terima kasih juga untuk Teh Hani. Ya, sama-sama. Saya pamitan ya. Iya. Ya, Teh Hani, Teh Lulu, Teh Leni, mangga. Iya. Ya, Assalamualaikum. Untuk teman-teman positif istri juga terima kasih banyak ya sudah bergabung. Sampai ketemu lagi ya di project Ya, sampai ketemu lagi. Di kelas selanjutnya. Insya Allah. Nanti ada recordnya juga kalau mau dikirim ke. Ada sampai jumpa. Izin pamit duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini siapa lagi nih? Bye Leni. Iya. Ketemu lagi ya. Dadah. Bye Naya. Bye Leni Lulu. Bye Naya. Celin. Selamat buka. Udah buka dari tadi. Udah mau. Lu udah buka. Enggak yang ke puasa. Enggak saum. Oh saum. Kan yang enggak. Itu Mbak, Ini banyak makasih ini hari banyak ini. gosip. Oke, aku izin keluar ya. Iya, boleh. Nanti aku langsung ke end meeting aja ya. Ya. Oke, dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.